MSI PhD, serta Bapak dan Ibu dosen Departemen Biologi beserta jajarannya, dan yang kami hormati, materi diskusi ilmiah online seri 7, Bapak Andre Dian Permana, SSI MM, dan para hadirin yang berbahagia. Selamat datang pada acara diskusi ilmiah online seri 7 yang bertemakan Peluang dan Tantangan Usaha Berbasis Entrepreneurship, Prospek Budidaya Maggot. Puji serta syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang insya Allah dirahmati Tuhan. Hadirin yang berbahagia, perkenankan saya Syifa Zahara selaku pembawa acara untuk memandu acara pada malam hari ini. Sebagai pembuka, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara diskusi ilmiah online seri 7 kita mulai. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, dipersilakan. Hadirin dimohon untuk duduk tegap. Baik, terima kasih atas bantuannya. Selanjutnya, agenda penyampaian sambutan dari Ketua Departemen Biologi Fakultas Sains dan Matematika, Bapak Profesor Dr. Andes Sabto Purnomo Putro, MSI, PhD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, saudari moderator, ya, atas waktu yang diberikan ke saya untuk membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua, ya. Tetap semangat memanfaatkan sisa energi sehabis aktivitas sehari-hari, ya, dari pagi sampai sore. Barusan kita termasuk di biologi mendapatkan anugerah dengan dikukuhkannya salah satu sumber SDM kita, ya, Profesor Erma Priastanti, sebagai guru besar, ya, yang kelima di biologi, dan insya Allah akan menyusul, ya, disusul dengan
para guru besar yang lain ya, yang mungkin insya Allah kita doakan semoga prosesnya bisa berjalan dengan baik ya untuk Bu Endang dan juga Bu Munif ya. Yang lain juga bisa menyusul. Yang saya hormati narasumber ya, yang berkenan ya untuk meluangkan waktu pada malam hari ini sharing informasi berkaitan dengan manfaat dari Maggot ya. Barangkali ini bisnis yang prospektif ya, kita dengarkan saja dari para narasumber. Dan ada Bapak Ibu dosen di sini, saya hormati juga ya, dan moderator Pak Dr. Ruli Rahadian. Dan para mahasiswa yang saya banggakan di sini, mungkin ada beberapa partisipan di luar dari biologi, Udip ya, ada ya. Saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih ya, semangat untuk menimba ilmu. Saya kira bisa dari mana saja. Eranya sekarang seperti Pak Menteri Nadiem adalah era kolaborasi antara industri ya kan, dengan industri dengan akademisi. Di sini narasumbernya adalah dari industri ya. Dari mana itu Mbak Moderator? Dari PT apa itu? Itu sangat membantu sekali bagaimana cara pandang industri melihat suatu peluang bisnis ya, dan kita bisa belajar dari industri itu. Nah, yang saya tahu juga Maggot ini yang sudah pernah saya tengok di Balai Besar Air Payo di Jepara itu, di sana ada salah satu instruktur Pak Damang itu mengembangkan Maggot sebagai sumber protein yang tinggi bagi pelet ikan ya, yang memiliki protein tinggi. Di sana ada pakan mandiri di mana dia membuat pabrik juga, dan salah satu sumber proteinnya adalah dari lalat buah atau black soldier ya, lalat hitam nih ya, black soldier fly. Apakah yang dimaksud Hermetia illucens atau bukan, nanti kita dengarkan ya. Tapi yang jelas ini adalah peluang yang sangat bagus ya untuk kita dengarkan. Apakah nanti berkaitan dengan pemanfaatannya untuk pelet ikan dengan protein tinggi, menggantikan tepung ikan yang makin lama makin mahal juga, dan juga untuk mungkin mengurai sampah ya dengan asumsi efisiensi penguraian sampah, atau mungkin beberapa bakteri-bakteri patogenik seperti E. coli bisa turun ya dengan pengolahan menggunakan Maggot ini. Ini masuk golongan Diptera ya Pak Ruli kalau nggak salah ya. Dan Pak Ruli ini ahlinya untuk betul ya. Ya betul. Dan saya kira ini momentum yang baik untuk belajar bersama dari ahli ya, salah satunya yang sudah memanfaatkan dari sektor industri. Saya ucapkan sekali lagi selamat berdiskusi ya. Semoga kita mendapatkan manfaat pada malam hari ini ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan selaku Ketua Departemen, dan saya sangat senang ya dengan adanya agenda-agenda seperti ini, dan terus kita menimba ilmu ya, dari manapun itu. Itu dari saya, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabto atas sambutannya. Selanjutnya, sebelum memasuki agenda utama, akan diadakan sesi dokumentasi acara dengan foto bersama. Dimohon kepada peserta untuk membuka kamera. Kepada operator, dipersilakan. Sudah yang keberapa ini? Layar yang keberapa? Terima kasih.
Ya, sudah. Baik, terima kasih atas bantuannya. Memasuki agenda utama, yakni diskusi ilmiah online seri 7 yang akan dimoderatori oleh Bapak Ruli Rahadian, SSI, MSI, PhD. Beliau merupakan salah satu dosen Departemen Biologi yang ahli dalam bidang entomologi. Kepada Bapak Ruli Rahadian, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih MC kita, Siva Zahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Bapak. Iya. Baik, selamat malam semua. Tadi Pak Prof. Sabto sebagai kadep kita sudah membuka dan memberi sedikit pengantar ya tentang topik kita dan tentu saja narasumber kita hari ini. Namun untuk lebih mengenal lebih jauh dengan narasumber hari ini, saya akan membacakan CV narasumber kita. Mohon izin Pak Andre, saya untuk membacakan CV sebelum ini. Baik, narasumber kita kali ini saya sudah membacanya ini ya. Jadi rasa-rasanya tidak salah ya departemen kita memilih Pak Andre Dian Permana ini untuk menjadi narasumber kita kali ini ya. Beliau saat ini berdomisili di Kota Bandung, Rumah Damang Pak Andre. Jadi sepertinya lahir di Jakarta lahirnya ya. Damang, Sampurasun, Pak Ruli. Saya sendiri memang juga orang Bandung, Pak. Tapi lama di Jawa Tengah, ini lahir di sana. Baik. Jadi Pak Andre ini pendidikan formalnya saat ini apa benar masih ini Pak, masih menempuh untuk magister biologinya ya? Jadi ya berarti di Universitas Pajajaran di sini peminatannya di studi biosistem dan biomolekuler ya. Semoga lancar Pak, semakin berkibar lagi setelah dapat gelar nanti magister. Kemudian untuk S1-nya, Pak Andre ini lulusan dari Universitas Kristen Duta Wacana Jogja, ya, dengan peminatan biologi lingkungan. Ya. Lalu SD, SMP, sampai SMA-nya dilalui di Jakarta ini ya. Gitu. Pak Andre ini saya lihat banyak sekali ya pengalaman pelatihan kursus dan seminarnya, termasuk untuk yang kekinian ini ya, program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu Pak Andre ini sudah jadi narasumber di mana-mana saya lihat, termasuk yang terakhir di Universitas Tanjung Pura Pontianak ya, di jurusan biologinya memberikan mata kuliah entomologi terapan ya di sini. Khususnya untuk peluang dan tantangan bisnis urban pest control di Kalimantan Barat. Di mana-mana ini termasuk di Unsud ya, Purwokerto, lalu di Institut Teknologi Sumatera ITERA ya, memberikan kuliah entomologi dan entomologi forensik. Menarik sekali Pak ya. FGD juga di Universitas Andalas ya, jadi menjadi narasumber technical assistant magang MBKM. Jadi kalau tentang MBKM saya rasa tidak diragukan lagi nih Pak Andre, pengalamannya banyak ya. Dan meskipun di sini. Pengalaman kerja Pak Andre ini dari tahun 2019 sampai sekarang beliau adalah Direktur Utama PT Solusi Prima Caraka yang bergerak di bidang solusi pest control. Nah, ini di sini ya. Sebelumnya juga Direktur Utama PT Zeta Prima Lestari juga di bidang pest control, dan saya lihat Pak Andre ini punya background kerjaan di PT Rentokil Indonesia cukup lama ya Pak, dari sales supervisor, sales manager sampai branch manager. Rasa ini sungguh suatu perjalanan panjang di PT Rentokil Indonesia ya, pest control juga. Ya, selain itu juga pernah di medical representative dari Takeda dan lain-lain. Jadi beliau ini achievement ya, pencapaiannya juga pernah menjadi baik sales achiever, sales manager achiever, sampai branch manager achiever ya. Juga pernah menjadi trainer asesor metodologi pelatihan sertifikasi BNSP ya.
ya. Jadi di BNSP pun Pak Andre ini aktif. Di organisasi beliau juga aktif di organisasi Persatuan Manajemen Sumber Daya Manusia dari Jawa Barat, ya. Lalu Perhimpunan Entomologi Kesehatan Indonesia (PEKI), juga Perhimpunan Entomologi Indonesia (PEI), ya. Di Kadin Kota Bandung juga, jadi lengkap ya. Kemudian beliau juga ya, karena baik memberikan materi di universitas, jadi dosen praktisi juga di universitas-universitas yang tadi sudah saya sebutkan ya sebelumnya. Baik, itu sekilas ya tentang CV-nya Pak Andre Dian Permana sebagai narasumber kita di kegiatan diskusi ilmiah online seri ke-7 mengenai peluang dan tantangan wirausaha berbasis entrepreneurship, prospek budidaya maggot. Ya. Baik, untuk maggot sendiri tadi sudah dibuka oleh Pak Kadep bahwa memang sedang ramai ya. Berapa tahun lalu, sekitar 4 tahun lalu saya pernah mulai membimbing mahasiswa KP tentang maggot. Sayangnya mahasiswa sudah hasilnya bagus tetapi tidak berlanjut ke skripsi, tapi saya sudah mulai jadi tahu gitu. Setelah itu sangat banyak potensinya dan saya rasa ini hal yang tepat dan saya antusias sekali ini mengikuti acara malam ini ya. Meskipun tadi kuliah sampai jam 6 lebih, tapi saya upayakan ya untuk hadir di sini mendampingi Pak Andre ini ya. Pak Andre, salam kenal Pak. Baik. Baik, Pak Andre, saya persilakan presentasi memberikan tips, kemudian terutama memberi motivasi ke mahasiswa-mahasiswa kita ini supaya tidak kalah dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang juga sudah dibina oleh Pak Andre ini. Moga silakan Pak Andre. Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Pak Ruli Radian PhD ya sebagai moderator di acara bincang santai atau diskusi ilmiah istilahnya, tapi saya pikir lebih bincang santai ya. Kita istirahat santai, jadi betul, tidak dibawa tegang. Kita santai saja. Mudah-mudahan bermanfaat Pak. Kemudian saya hormati Pak Kadep. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen yang hadir di acara malam ini, juga adik-adik mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Biologi, dan juga mungkin tadi dari beberapa di luar Fakultas Biologi ya, yang tertarik tentang apa itu BSF gitu ya, Black Soldier Fly, lalat tentara berwarna hitam. Itu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada Departemen Biologi dari Universitas Diponegoro ya, yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan materi tentang peluang dan tantangan Black Soldier Fly ya, wirausaha berbasis entrepreneurship. Jadi ini suatu yang saat ini lagi fenomena menarik ya, kalau bicara kegiatan bisnis UKM atau bisnis kecil menengah, ini sangat cocok kayak seperti ini. Jadi adik-adik ingin lulus kuliah udah malas jadi pegawai, malas diperintah oleh atasan ya, mungkin bisa mulai dari sekarang mencoba-coba ya, dan atau dijadikan untuk bahan penelitian tesis atau skripsi nantinya. Ini jurnalnya masih baru-baru semua Pak Ruli ya, saya lihat ya, jurnalnya update semua ya. Nggak ada jurnal yang lewat 10 tahun saya lihat tadi. Saya juga akhirnya harus mempersiapkan jurnal untuk materi malam ini gitu ya. Oke, untuk bersingkat waktu saya share ya materinya. Nah, terlihat di layar? Sudah Pak, sudah terlihat. Sudah ya, oke, jelas, baik. Ya. Tapi hilang lagi kelihatannya ini. Hilang lagi? Sebentar, Ya. berarti jaringannya keputus. Oh iya, nah ini lagi. Sudah. Ya, sudah ya. Muncul. Oke, tadi sudah saya sampaikan di awal. Jadi kita diskusi di kampus Merdeka, kenapa kita harus merdeka? Jadi belajar itu bukan hanya di kampus saja ya. Sekarang sudah digiatkan oleh Mas Menteri sejak 2020 harusnya ya, pas pandemi kemarin. Tapi akibat efek pandemi jadi agak sedikit terhambat dan sekarang sudah mulai ramai lagi. Dan
Alhamdulillah Pak Ruli kami di perusahaan Sosi Prima Caraka di Bandung, kami sangat senang bekerja sama ya melakukan dengan universitas yang Departemen Biologi ataupun Fakultas Biologi untuk menitipkan Berarti adik-adik menerima magang. mahasiswa ya Pak ya? Iya, menitipkan adik-adik magang atau kerja praktek. Ini sekarang yang sedang berjalan dari Tanjung Pura. Ada magang. Selama 4 bulan. Lumayan 12 SKS, Pak Ruli. Oh iya betul. Dapat pengalaman, dapat Pak, nilai. dari kami Pak, mahasiswa kami. Gimana Pak? Insya Allah menyusul nanti mahasiswa kami. Amin. Kalau diizinkan. Insya Allah Pak. Jadi dapat pengalaman dunia kerja, dapat nilai bagus, dapat uang saku lagi di SPC itu. Wah, lagi propaganda saya. Iya. Mantap nih. Lengkap. Oke, jadi pasti adik-adik juga sering mendengar ya teman-teman semua back shoulder fly. Tapi apa sih dan kenapa jadi ramai gitu sekarang ya? Oke, kita mulai saja. Sebentar kok tidak bergerak screen-nya. Nah, baru bergerak. Kayak jaringannya agak ini. Ya, sudah berganti slide. Oke, nggak apa-apa. Tadi tampilan saya personal branding-nya lewat, nggak apa-apa ya. Oh, ada yang kelewat ya? Ini agak ini. Sebentar Pak. Coba saya tutup dulu sebentar. Nah, ini balik lagi. Nah, ya. Ini dari saya kan ya? Yang meremote ya? Siapa yang mengoperasikan? Mungkin dari panitia ya? Atau dari panitia? Oh ya udah, dari panitia. Panitia sepertinya Pak. Suaranya tidak terdengar Pak Andre. Mungkin di mute. Oh ya. Ya, sekarang sudah terdengar ya. Ya, sudah. Oke, boleh dibalik lagi ke tampilan saya. Ya. Jadi saya lebih senang menamakan diri saya sebagai personal branding itu entrepreneur, Pak Ruli ya. Karena saya berbasis atau berbisnis yang berhubungan dengan ilmu hayati. Saat ini saya selain pest control ya, bisnis urban hama, saya juga melakukan peternakan sapi potong ya di daerah Cirebon. Kemudian juga mencoba untuk lahan Serehwangi, citronella. Dan sekarang mencoba, nggak tahu dibilang kemaruk atau aji mumpung ini, mencoba BSF nuggetnya gitu. Semua menjanjikan ya. Dan saya memberi contoh buat ada di biologi karena biologi itu ilmu yang sangat luas, jadi peluang untuk apapun ya, baik di dunia kerja maupun di dunia wirausaha itu sangat terbuka lebar asal kita serius menekuninya. Oke, saya ada di mana? Lebih jauh bisa melihat saya di Facebook atau di media sosial lain atau di blog pribadi saya. Boleh dilanjutkan? Silakan. Oke, kita bicara tentang fenomena sampah saat ini. Sebelum saya mulai ke black solder. Boleh lanjut lagi? Seperti data yang dikutip dari beberapa media ya, jadi sampah Indonesia itu sehari memproduksi kurang lebih 185.000 ton sampah setiap harinya. Bayangkan ya, itu ada satu orang gambar pemulung di atas permukaan atau di atas bukit sampah ya. Nah, itu data terakhir diambil dari Antara ya, tahun 2021. Next. Dan bagaimana fenomena di Indonesia ya, sampah berserakan, dan Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik terbesar nomor 2 di dunia ya. Pasti Pak Ruli atau teman-teman atau adik mahasiswa sekalian bisa bayangkan mikroplastik ya. Hanya seperti plastik, tapi jika terurai di perairan maaf, dia akan terurai dan limbahnya atau racun B3-nya akan termakan oleh ikan kecil atau oleh mikroplankton dan sebagainya, dan masuk ke dalam ikan dan rantai makanan dan mungkin tercerap oleh manusia ya jika dimakan. Bayangkan ya, jadi bukan hanya bicara tadi sampah yang menggunung, tapi juga efeknya terhadap pencemaran lingkungan di Indonesia. Boleh lanjutkan lagi? Nah, ini juga fenomena ya, beberapa kejadian seperti di TPA Lewi Gajah ya di Jawa Barat. Terjadi longsor sampah menyapu 2 pemukiman di tahun 2005 menewaskan 150 juta jiwa, dan juga pernah di TPA Bantar Gebang di Bekasi, itu tempat pembuangan dari Provinsi DKI, seorang pemulung tewas tertimbun oleh sampah ya. Oke, boleh lanjut. Jadi bicara sampah ini memang lanjut ya. Bicara sampah ini memang kalau bahasa teman-teman politik itu ngeri-ngeri sedap ya. Kelihatannya besar, tapi sebenarnya ada manfaatnya. Selain tadi nanti kita bahas tentang BSF.
Dan data terakhir itu kurang lebih sekitar 67,8 juta ton ya, sampah organik yang dihasilkan oleh kurang lebih 200 jiwa penduduk, 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Next. Oke, saya pikir ini next saja ya, tulisan yang masih kurang familiar di Indonesia ya. Dan tadi saya sebutkan dari sampah didominasi oleh sampah organik 5%, dan 75% berasal dari limbah domestik. Salah satunya berasal dari limbah makanan. Nah, ini akan kita manfaatkan nanti oleh Maggots-nya Black Sorter. Dan sumber limbah makanan terbesar itu dari pabrik olahan makanan, dapur rumah tangga, dapur komersial seperti restoran, kafe, kantin, dan yang lainnya. Dan jumlah sampah organik terbesar itu didominasi oleh limbah bekas makanan kita ya, nasi, lauk, sisa sayuran. Menurut penelitian Economist Intelligence Unit atau IU tahun 2016 kemarin, Indonesia merupakan pembuang makanan terbesar kedua di dunia. Indonesia ini sebanyak yang nih saat ini. Mudah-mudahan sebentar lagi terbaik lah ya. Menyanyiakan hampir 300 kg makanan per orang setiap tahun. Saya ingat sampah tadi Pak Ruli dibuang ke sungai ya. Sungai ya. Indonesia punya sungai loh di dunia. Sungai terkotor ya. Citarum ya, itu diakui, makanya Pak Presiden Joko Widodo sangat konsen ya terhadap masalah itu ya. Oke, lanjut boleh next. Jadi kita banyak yang mudah-mudahan ya, insya Allah sebentar lagi kita yang terbaik ya dari semua hal ini ya. Oke, nah ini perilaku pemilahan sampah juga di Indonesia teman-teman, saya sendiri ini masih kurang ya. Jadi dari jika ambil sampling tentang persepsi pentingnya memilah sampah, itu mau di desa mau di kota sama gitu. Jadi warna oranye menyebutkan angka yang tidak pernah memilah sampah. Selebihnya ada yang kadang-kadang, ada yang sering. Begitu juga responden ditanya, setuju tidak atau tidak setuju nih menurut Lokadata ya. Persepsi penting memilah sampah. Sebagian di pedesaan setuju, di kota juga setuju. Yang tidak setuju tidak banyak. Tetapi kenyataannya di kota dan di desa untuk memilah itu masih sulit dilakukan. Ini data dari Lokadata dan Susenas PPS tahun 2017. Next. Oke, jadi bicara panjang lebar tentang sampah tadi ya, kalau saya gabungkan semua banyak banget lah fenomena-fenomena itu ya. Intinya sampah itu akan menjadi masalah besar jika tidak dilakukan pemecahan masalahnya ya. Salah satunya pemecahan masalah yang paling sering kita dengar zaman saya SD pun ya, dengan pengoplosan ya. Metode konvensional, tapi juga saat ini juga masih dilakukan ya. Itu dengan menggunakan mikroorganisme seperti menggunakan IM4, cacing, baik itu yang aerob maupun anaerob, hasilnya untuk pupuk kan waktunya cukup lama, kurang lebih 1 bulan, ya, atau bahkan lebih tergantung jenis yang digunakan. Kemudian ada mulai action terbaru dengan ekoenzim, ya, hasil fermentasi dari gula berbanding dengan sisa buah segar, kemudian berbanding dengan air 1:3:10, hasilnya akan menghasilkan cairan alami, tapi waktunya lebih lama lagi 3-6 bulan. Nah, akhirnya seperti yang Pak Ruli sempat sampaikan di awal, kurang 4-5 tahun terakhir, ini fenomena untuk biokonversi menggunakan maggot ya. Maggot itu kalau bahasa Jawanya apa? Blatung ya. Blatung ya, uget-uget kalau bahasa Sunda mungkin. Itu menjadi suatu fenomena yang sangat-sangat menjadi perhatian karena selain sangat mampu mengkonversi sampah ya dengan sangat baik, maksudnya tidak memberikan sisa yang terbaik ya. Dan yang di dalam tubuh maggot-nya pun menghasilkan sesuatu yang baik juga untuk kita atau untuk pakan hewan ternak seperti itu ya. Dan waktunya hanya 21 hari. Kalau siklus hidupnya kurang lebih sekitar 45 hari. Oke, bisa dilanjutkan. Biokonversi BASF, oke lanjut. Jadi pengertian biokonversi sendiri pasti adik-adik, bapak-bapak, ibu semua sudah mengerti bahwa proses konversi kandungan nutrisi dari sampah organik menjadi nutrisi dalam bentuk lain yang dibantu oleh organisme hidup. Dalam hal ini kita bicara oleh maggot ya, belatung atau larva. Biokonversi sampah dengan maggot BASF mampu mengolah sampah organik dalam waktu yang lebih cepat dan biaya murah. Sebutkan di awal tadi sudah, dapat mereduksi sampah hingga 80%. Bayangkan ya, jika ada volume kantah tadi 180 ton, ya, bisa direduksi sampai 80%. Tapi jika dilakukan merata seluruh Indonesia, saat ini kita masih terkonsentrasi mayoritas di Pulau Jawa. Saya banyak menemukan desa-desa budidaya maggot ya, seperti di Banyumas, kemudian di Jawa Timur, ya itu mulai banyak ya. Mudah bisa merata ke seluruh Indonesia. Kemudian mudah diterapkan oleh siapa saja karena dapat diterapkan dalam skala besar, skala industri ya, ataupun skala kecil.
produk yang dihasilkan pun mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Next. Nah, keuntungan mengolah sampah dengan metode BSF. Jadi kita tinggalkan tadi dengan sistem kompos atau sistem menggunakan cacing atau bersama yang lain, ya. Kita tinggalkan dengan ekoenzim. Dan sekarang BSF ini sebagai agen pengolahan sampah organik menjadi bioproduk. Ya, itu sudah disebutkan di awal, dia bisa menjadi pupuk organik, ya, menghasilkan gemuk atau biodiesel, menghasilkan kitin yang lain. Kemudian BSF mengolah sampah sangat cepat, tadi 21 hari. BSF merupakan sumber protein berkelanjutan, ya, itu bisa mencapai 60% di dalam kandungan pupanya, ya, karena larva dan pupa itu punya kandungan protein yang tinggi, dan pupa atau kepompong itu mengandung kadar protein yang paling tinggi jika dikonsumsi oleh ternak ataupun oleh manusia, ya, jika kita ingin coba. Kemudian BSF menghasilkan kasgot, ya, atau fras atau pupuk baik pada kebun cair. Kemudian BSF akan mampu memperbaiki kualitas tanah pertanian akibat penggunaan pupuk kimia sintetik, ya, karena ini fenomena atau mungkin anugerah, ya, dari cipta kita, ya. Jadi pupuk yang dihasilkan oleh metodenya BSF itu antibakteri, antimikrobia, gitu, ya. Jadi pada saat kita gunakan untuk sebagai pupuk, itu insya Allah tanah sekitar itu akan terbebas dari mikrobia tidak baik, ya, patogen. Saya kayaknya akan mencoba nih nanti untuk penelitian ini, mungkin baru li. Kemudian BSF juga ramah terhadap manusia yang tidak menggigit, ya. Kenapa? Nanti kita bisa jelaskan di biologinya. Dan BSF menciptakan kesempatan untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, saat ini ekonomi pemberdayaan masyarakat, ya, baik UKM maupun UMKM. Kemudian budidaya dengan teknologi mudah bisa dilakukan di rumah, kelompok kerja, PKK, atau dalam sekolah desa, ya. Tidak butuh biaya besar dan keuntungan lainnya yang didapatkan. Ini saya cuplik dari Ibu Rahayu tahun 2001 dan 2022. Next. Nah, ini kurang lebih bagan alurnya nanti kita bahas di belakang. Jadi kita siapkan BSF dewasanya yang kita riring, kemudian kita lakukan metode untuk pengembangannya, kemudian kita siapkan sampah organiknya, ya. Terus dilakukan sampai menghasilkan produk-produk yang dihasilkan oleh BSF. Oke, lanjutkan dulu. Ya, kita masuk ke bioekologinya. Saya harus agak hati-hati nih bicara bioekologi karena Pak Ruli ahli entomologi, ya. Santai aja Pak, saya juga belum ini semua tentang BSF belum begitu mengeksplornya. Silakan Pak, saya mau belajar. Jadi, juga. BSF itu satu tadi mengapa BSF sudah dibahas di awal, tapi sedikit saya ulas lagi kesimpulannya, ya. Jadi stadium dewasanya tidak berpotensi sebagai faktor penyakit, ya. Kalau teman-teman di kesehatan masyarakat atau testing sangat familiar dengan bahasa faktor. Masuk saya di bisnis control, ya. Faktor itu kan serangga, ya, sebagai agen pembawa penyakit atau penular, ya. Itu bisa nyamuk, bisa lalat, apapun yang berhubungan dengan arthropoda. Tapi ini lalat tidak menular penyakit, tapi memberi kebaikan, ya. Oke, itu nanti kita bahas lagi. Larva dan belatungnya dapat memiliki sampai 80%. Sudah stadium larva dapat makan larva belatung lalat rumah. Bayang kalau kita lagi makan di restoran atau mungkin kalau di Semarang warung-warung Tegal, ya, atau warung makan, itu kita sering diganggu oleh lalat yang berseliweran atau di pinggir trotoar yang sangat nikmat rasanya, tapi lalat mengganggu. Nah, BSF metodenya memakan larva belatung lalat rumah, Musca domestica, sehingga akan bantu mengurangi populasi lalat rumah atau sebagai agen biological control. Kemudian BSF memiliki potensi untuk mengatasi masalah permasalahan dari sampah, pencemaran lingkungan, kesehatan karena dia bukan sebagai agen penyakit, sampai penyelesaian masalah sosial ekonomi yang sifatnya strategis. Oke, next. Nah, secara taksonomi bentuknya seperti tawon, ya. Tawon itu agak besar, kurang lebih mungkin di sekitar 1,6 sampai 20 mili, 16 sampai 20 mm atau 2 cm, ya. Jadi masuk ke dalam animalia, ya, atau hewan, kemudian masuk ke dalam filum arthropoda atau hewan berbuku-buku, ya, punya ruas-ruas, ya, di dalam tubuhnya. Kemudian subfilum hexapoda, klase insekta atau serangga. Kemudian Ordodiptera, ya, pasang sayap artinya. Kemudian famili Stratiomidae atau sebagai lalat tentara istilahnya. Lalat tentara. Saya nggak tahu bilang tentara mungkin karena warna hitam, ya. Pada tentara di Indonesia sekarang sudah banyak yang putih juga kulitnya. Oke, kemudian masuk spesies Hermetia illucens, ya, atau black shoulder fly, lalat tentara hitam. Ya. Jadi lalat tentara hitam adalah pemakan bangkai dan tubuh subur di berbagai jenis bahan organik yang membusuk, termasuk ganggang,
bangkai, tumpukan kompos, kotoran, jamur, sisa tanaman, dan produk limbah yang lainnya. Next. Nah, ini siklus hidupnya ya. BSF hidup dewasanya sebentar, tapi bukan BSF ya. Serangga terbang mayoritas seperti lalat, nyamuk ya, itu mereka hidup mungkin dewasanya kurang lebih seminggu, 7 hari. Tapi proses dari telur menuju ke pupanya itu makan waktu. Nah, di BSF yang paling mendominasi adalah bagaimana proses dari telur menuju ke larva, instar sampai ke instar 6, ya, sampai ke pupa, itu menghasilkan proses-proses yang tadi saya tampilkan di awal ya, sebagai penghancur limbah organik, sebagai pupuk dan lainnya. Ya. Jadi siklus mereka jika dihitung kurang lebih sekitar 40 sampai 50 hari, 44 hari jika ideal suhunya. Boleh dilanjut? Dan mayoritas serangga terbang adalah mengalami metamorfosis sempurna ya, karena mengalami fase pupa atau kepompong. Nah, ini ada sedikit perbedaan maggot BSF dan maggot lalat rumah, tetapi saya tidak hanya membahas dari maggotnya saja, tetapi perbedaan fenomena mereka ya. Jadi kalau dari maggotnya bisa dilihat, mungkin kalau yang suka ternak burung ya, atau yang suka mulai sekarang ternak bebek atau burung berkicau, ini terbiasa dengan memberikan maggot BSF dalam bentuk hidup atau bentuk kering ya. Nah, bentuknya seperti berbuku-buku, seperti larvanya kubang kelapa. Berbeda dengan larvanya dari lalat rumah, Musca domestica ya, seperti ya kita bilang belatung lah, ugat kurang lebih 1 cm kurang lebih ya. Dan bentuknya pun berbeda. Lalat rumah ini tidak sampai kurang lebih hanya 1 cm. Black soldier fly mencapai 2 cm ya, dan warnanya hitam pekat seperti tawon, sedangkan lalat rumah itu warnanya ada garis di punggungnya, warna merah, dan yang lainnya. Dan yang pasti, lalat rumah membawa penyakit sebagai agen vektor, kemudian black soldier fly sebagai pemberi manfaat kepada manusia. Nanti kita bahas di belakang, bagaimana dia tidak menularkan penyakit. Lanjut. Ya, fase telur dimulai siklus hidup BSF. Seekor lalat meletakkan sekelompok telur juga disebut oviposisi. Lalat betina bisa mencapai 800 butir ya, tergantung suhu, cuaca, dan yang lainnya. Telur diletakkan di dekat bahan organik yang busuk di dalam rongga kecil, kering, gelap, dan terlindung. Tak lama setelah telur, betinanya pasti mati. Jadi fenomena yang banyak di serangga ini biasanya setelah kawin atau bertelur mereka mati. Contoh semut ya, semut jantan setelah kawin mereka pasti mati. Kemudian sama juga di black soldier ya, baik yang jantan betina setelah telur mereka mati. Kemudian kedekatan telur dengan bahan organik yang busuk memastikan bahwa larva memiliki sumber makanan pertama di dekatnya setelah menetas. Jadi biasanya kebiasaan lalat ini selalu meletakkan telurnya di dekat sumber organik yang paling ideal ya, agar pada saat telur menetas, si larva bisa mendapatkan makanan yang cukup untuk pertumbuhannya. Nah, kemudian rongga yang terlindung melindungi telur dari pemangsa dan mencegah dehidrasi oleh sinar matahari langsung ya. Ini disebut dengan aegis ya, tempat meletakkan telurnya mereka. Rata-rata telur menetas setelah 3-4 hari, dan seoptimum pemeliharaan telur BSF kurang lebih di rentang suhu 28-35 derajat Celcius. Untuk budidaya BSF, telur diletakkan dalam media berupa ampas tahu atau bisa juga dengan dedak yang dicampur dengan larutan gula atau yes ya, yang telah difermentasi selama 3 hari sebagai bahan pakan awal saat telur menetas. Jadi cukup mudah jika teman-teman betul ada yang ingin mencoba. Next. Nah, kondisi optimal bagi larvanya tadi setelah bicara telur selama menetas dalam kurang lebih 4 hari. Temperatur optimal untuk larvanya juga tidak berbeda dengan tadi ya, 35 derajat Celcius maksimal. Jika larva menjadi tidak aktif pada suhu di bawah 10 derajat Celcius dan suhu di atas 35 derajat Celcius ya. Jadi kita harus melihat tentang suhunya ya. Yang paling ideal adalah suhu kamar, di mana kelangsungan hidup mereka menurun secara dramatis. Kisaran suhu terbaik untuk larva menjadi pupa adalah di 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Tadi saya bilang suhu kamar ya. Kemudian untuk terjadi perkawinan, suhunya sekitar idealnya di 28 derajat Celcius. Oke, kemudian alpha black soldier fly berkembang cepat pada kelembapan 70%. Makanya jika yang sudah di pembiakan besar itu biasa ada para pekerja selalu menyemprot dari kelembapan. Kemudian laju penurunan berat tubuh larva BSF meningkat dengan berubahnya kelembapan.
Kelembaban optimal untuk kawin ya, pada imago BSF sekitar 30-90%. Next. Oke, kemudian kondisi optimal bagi larva. Fase dietnya adalah larva BSF dapat mentolerir makanan yang sangat bervariasi. Ya. Biasanya larva BSF ini paling suka medianya ya, atau makanannya adalah limbah organik dari pupuk kandang. Pupuk kandang itu lebih spesifik lagi adalah kotoran ayam. Ya. Itu paling sangat, kalau di Jawa Barat mungkin jengkol atau pete makanan utama, mungkin seperti itu ya. Saya juga suka dengan jengkol, jadi itu kotoran ayam itu paling suka oleh larvanya dibanding dengan yang lain. Jadi pupuk kandang dan kotoran ayam. Kemudian larva BSF makan banyak jenis sampah organik seperti makanan sisa, kompos dan yang lain, dan sudah larva BSF memiliki kemampuan terbatas untuk memproduksi produk hewani apapun seperti daging dan lemak. Ya. Kemudian kondisi optimal bagi larva BSF, kondisi lingkungan tambahan. Lalat betina menghindari tempat yang anaerob ketika mencoba bertelur. Dia lebih suka dengan tempat yang aerob, makanya diusahakan aerasi atau drainase di dalam pembiakannya itu harus bagus, karena jika terjadi tidak bagus maka terjadi akan suasana anaerob. Ya. Dan persyaratan nutrisi makanan, substrat yang kaya protein dan karbohidrat yang mudah dicerna dapat menghasilkan pertumbuhan larva yang baik. Ukuran partikel makanan, karena larva tidak memiliki bagian mulut untuk mengunyah, akses ke nutrisi lebih mudah jika substrat berbentuk dalam potongan kecil atau bahkan berbentuk cair atau pasta. Ya. Jadi kebiasaan ya, mungkin bukan larva BSF saja, larva-larva dari serangga terbang lainnya, mereka lebih menyukai makanan dalam bentuk cairan atau pasta dibandingkan dalam bentuk padatan. Oke, next. Nah, kemudian yang kedua, tahap larvanya atau magotnya ya. Ada yang menyebutkan 5 tahap, ada yang menyebutkan 6 ya. Ini terbalik lagi tergantung dari sisi kebiasaannya memilahnya, tapi kita sepakat aja di 6 instar. Kemudian instar pertama itu kurang lebih 11,8 mm, hampir tidak terlihat dengan telanjang kecil ya. Dan dia fotofobia, menghindari cahaya, tidak mencegah cahaya ya. Kalau fototaksis adalah mendekati cahaya, fototrop maaf, fotofobia menghindari cahaya. Biasanya kalau sudah dewasa lebih tertarik dengan cahaya. Dalam kondisi ideal, belatung BSF akan mencapai fase prepupa ya, sebelum jadi pupa pada hari ke-14 setelah menetas dari telurnya. Next. Sebelum memasuki stadium pongpong atau tadi pupa, maggot akan masuk ke stadium prepupa yang akan berpindah ke tempat yang lebih kering dan gelap. Biasanya dia akan lompat tuh nanti kita lihat ada gambar bagiannya ya. Dia akan lompat dari media yang awalnya. Setelah itu akan masuk ke stadium pongpong yang pasif serta memiliki tekstur tubuh yang kasar dan berwarna coklat kehitaman. Kemudian pongpong akan menjadi lalat BSF dewasa dalam waktu 10 hari sampai beberapa bulan tergantung kondisi suhu lingkungan. Ya. Oke, next. Dan fase dewasanya panjang kurang lebih tadi sudah dibahas sekitar 12-20 mm atau 2 cm dengan rentang sayap kurang lebih 18 mm. Umur dewasa kurang lebih seminggu ya, 8 hari. Kemudian lalat BSF dewasa tidak makan sehingga tidak digolongkan sebagai faktor penyakit dan hama peran untuk proses reproduksi. Boleh nanti ditanya di kolom chat ya, kenapa dia tidak makan Pak Andre gitu ya. Jadi kita jelaskan bareng. Oke, next. Nah, kita masuk ke budidaya BSF. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Mudah-mudahan setelah ini ada di mahasiswa, ada bergerak mencoba di laboratorium fakultas atau mungkin di salah satu desa ya, di daerah sekitar Semarang bisa mencoba nih produk BSF ini. Nah, BSF ini sebenarnya simpel ya. Pertama, dia harus tadi yang suhunya harus suhu kamar ya. Jadi makanya coba ditaruh di apa istilahnya kalau di bahasa Indonesia itu teras ya. Ditaruh di teras rumah yang tidak terkena sinar matahari langsung atau juga tidak terlalu lembab di dalam rumah gitu ya. Dan baiknya itu digantung atau sistem portable berdiri. Ditutup dengan kain kasa ya, senyamuk dengan ukuran yang sudah ditentukan berapa mesnya. Kemudian di dalam disiapkan ini egisnya, tempat meletakkan telur-telurnya. Kemudian ini biofonnya, kandang-kandangnya juga biofon sama ya. Terus dilakukan sampai proses menjadi pupa. Oke, next. Ini contoh-contoh kandangnya. Ini juga sama, contoh-contoh kandang lalat dewasa ya. Digunakan daun pisang sebagai media penarik lalat dewasa ya. Jika kita tidak membeli di peternak atau di online, jika memang di sinyal di daerah kita cukup banyak BSF, kita coba dipancing dengan tadi limbah organik, dan daun pisang ini fungsi untuk tempat mereka resting ya. Karena kebiasaan lalat ini hampir semua lalat ya, kecuali lalat limbah ya, Scotidae. Mereka
suka sekali menggantung-gantung di ranting pohon, daun dan segala macam dengan ketinggian boleh dibilang dengan tanaman perdu ya. Jadi ini sebagai pemancing mereka untuk resting di area kandang. Dan setelah itu disediakan makanannya, ya, egisnya, yang lainnya agar mereka betah di dalam situ. Oke, next. Nah ini contoh-contohnya tadi ya. Setelah di dalam kandang, kemudian bikin media bisa tadi kalau dengan mandiri bisa dengan dedak yang dicampur dengan fermentasi yeast atau yang lain ya, atau bisa juga langsung jika menggunakan tadi limbah organik ya, bumbu kandang yang lainnya. Kemudian BSF-nya diriring. Nah, ini kotak-kotak penampungan larva atau maggotnya. Kemudian disediakan tempat yang lebih besar lagi ya seperti ini, maaf. Contoh yang di tengah gambar ada wadah plastik yang berwarna abu-abu, kemudian dialasi lagi oleh wadah warna merah ya, atau yang duanya hijau warna biru supaya maggot yang sudah menuju ke prepupa dia akan biasa melompat dan akan jatuh ke media yang lebih besar di bawahnya, dan ini akan dipisahkan setelah mereka siap dipanen. Atau dibuat media miring seperti ini ya, mereka akan merambat 45 derajat dan akan terjatuh prepupanya ke dalam wadah penampungannya. Next, lanjutkan. Nah, ini skala besar ya, jadi biofonnya dalam skala besar diurai, dan ini saya bilang tadi, jadi tidak boleh kurang kelembabannya, jadi selalu dibasahkan, tetapi juga di bawah pun drainasenya aerasi harus bagus supaya tidak terlalu lembab juga. Ini disebut biofon horizontal. Ini skala besar ya, kalau nggak salah di Jawa Tengah di pabrik ini. Oke, lanjut. Nah, kemudian alat dan bahan yang lain dibutuhkan, tadi sudah disebutkan ada egisnya, tempat bertelur ya, atraktan, ya, bisa gula atau yang lainnya ya. Alat kandang, kemudian medianya. Boleh, next lanjutkan lagi. Nah, ini prosesnya. Kalau tadi mulai alat-alat yang dibutuhkan, ya, kemudian metodologinya. Nah, ini sekarang prosesnya. Jadi pada saat lalat sudah masuk ya, tertangkap di dalam kandangnya, mereka biasa akan tadi kawin, kemudian akan meletakkan telurnya di egis, ya, telur-telurnya. Nah, kemudian yang paling baik adalah kita menempatkan telurnya ini ditempatkan di atas media untuk makan mereka. Jadi begitu telur menetas setelah 3-4 hari, maka larva ini akan langsung mendapatkan makanannya. Nah, ini media pembiakan untuk larva sampai instar 6-nya. Ya. Kemudian dipanen, tadi dia menyeberang ini, jadi prepupa, dan akhirnya menjadi pupa. Ya. Instar 1-6 adalah fase di mana maggot paling rakus ya. Kalau tidak salah, mohon koreksi Pak Ruli, itu larva di hampir semua serangga ya. Biasanya itu di instar ketiga, 2 dan 3 itu adalah instar paling lapar-laparnya, paling rakus-rakus untuk makan. Sehingga setelah dia dewasa, betul Pak ya? Iya, betul. Jadi setelah dewasa, tadi kenapa biasa tidak makan, dia udah kenyang waktu kan jadi larva tadi. Oke, boleh dilanjut. Next. Ya, ini sama tadi ya prosesnya. Jadi BSF bisa ditangkap langsung di alam atau bisa dibeli. Nanti bisa cari di online jika ingin mulai. Kita bisa mulai di pekarangan rumah kita lah ya, yang skala kecil berhasil itu. Nanti kalau berhasil baru kita makan skala besar lagi. Oke, dilanjutkan. Saya tahu gambarnya saja. Nah, ini cara tadi ya, sudah dijelaskan di awal. Media awal yang dibutuhkan untuk larva baru menetas adalah media limbah organik. Paling ideal tadi saya sebutkan adalah kotoran dari ayam ya, di kandang dari ayam. Pelet, dedak atau daging buah yang lunak seperti pepaya, tomat yang sudah rusak dan yang lain. Daya tetas telur ditentukan oleh beberapa hal seperti kualitas dari induk, kondisi lingkungan, serangan dari musuh alami. Ya, musuh alami tetap ya di lingkungan ini tetap ada predator, ada rantai makanan, jadi tetap harus kita jaga jika ingin BSF kita tetap baik ya pertumbuhannya. Kemudian akan menetas setelah 3-4 hari. Kemudian di media pemetasan ini 5-7 hari setelah pindahkan ke media perbesaran. Ini media telur setelah netas, dia akan nanti cari makan, kita pindahkan lagi ke media perbesaran. Ya. Oke, mau dilanjut. Tahapan-tahapannya adalah begini. Jadi telur BSF ditempatkan di atas pakan berupa dedak yang difermentasi dan cacah ikan, serta dapat telur dengan daun pisang. Tunggu sampai menetas menjadi baby maggot. Ya. Jadi kenapa ada cacahan ikan atau protein? Karena memang untuk fase perbesaran mereka ya itu mereka sangat menyukai unsur-unsur limbah organik yang mengandung protein yang
cukup tinggi ya, cukup tinggi, cukup tinggi. Jadi, tapi jangan tinggi banget. Mereka hanya butuh kurang lebih 5% yang ideal, maaf, yang ideal. Jadi dibutuhkan cacahan ikan sehingga mencapai tidak lebih dari 5% supaya pertumbuhan mereka lebih baik. Ya. Kemudian baby maggot sendiri dipelihara dalam pakan dedak selama 7 hari. Cek kondisi dedak setiap hari agar tidak kering. Jadi selalu diberi pelembaban, dibasahkan. Bila kering, tetesi dengan air supaya pakan tetap lembab. Ya. Kemudian setelah 7 hari baby maggot siap diberi pakan sampah organik. Jadi cukup stepnya harus teratur. Nah ini contoh limbah organik. Contoh nih tadi ya, kotoran ayam, kemudian juga bekas pecahan telur, ya, kulit ayam dan segala macam yang mempunyai protein tinggi. Oke, next. Kemudian cek dan pilah sampah untuk memastikan di dalam sampah tidak mengandung zat yang berbahaya seperti sampah non-organik, ya, seperti misalkan plastik atau kaleng atau yang lainnya. Ya. Kemudian memperkecil ukuran sampah untuk memudahkan belatung mengkonsumsinya. Kalau jika dikonsumsi mereka sudah lebih mudah ya. Walaupun mereka lebih suka yang bentuk cair. Pastikan ukuran sampah dipotong-potong kurang dari 1 cm. Kemudian pemeliharaannya sampah dimasukkan ke dalam bak plastik dengan ketebalan 5 cm. Hal ini mempermudah maggot mengkonsumsi sampah sebagai makanannya. Next. Setelah maggot memasuki instar ke-5, akan memasuki tahap prepupa atau kepompong. Ya. Bak peliharaan dialasi dengan bak lain yang ukurannya lebih besar, ya, supaya nanti pada saat prepupa kepompong yang akan berjalan melompat keluar, dia akan masuk tertampung dalam bak yang lebih besar tadi. Ya. Kemudian sebelum menjadi kepompong pupa, maggot yang akan digunakan untuk pakan bisa dipilah dan disortir. Next. Nah ini juga beberapa contoh ya gambar budidayanya. Ini pakannya, ini wadah biofonnya skala rumahan, ini tempat pembiakannya, sampai nanti dipanen pupanya. Lanjut. Nah, sebagian maggot yang lain, ya, 20-30% bisa dipelihara menjadi dewasa sebagai untuk indukan kembali ya, karena lalat dewasa setelah kawin dia harus mati. Udah hukum alam atau kodratnya dia harus mati. Jadi tidak boleh lagi hidup lama-lama dan kita harus punya media calon bakal media untuk berkembang biaknya lagi. Nah, ini harus pelihara kurang lebih 22% untuk melanjutkan program konversi sampah. Maggot yang akan dibuat menjadi pakan dapat diproses terlebih dahulu dengan disiram air panas, lalu dikeringkan atau disangrai di dalam oven atau di atas wajan sampai kering. Maggot yang telah kering tersebut bisa dikemas dalam plastik kemasan ataupun dihaluskan dengan blender menjadi tepung untuk dibuat pelet. Boleh dilanjut? Nah, setelah 3 minggu, kurang lebih 3 minggu setelah menetas pupa, ya, bisa dipanen baik dalam bentuk kering ataupun dalam bentuk pupa hidup. Seperti itu. Boleh dilanjut? Oke. Sampai sini ada instruksi atau bisa saya lanjutkan lagi? Bisa dilanjut. Ya. Lanjut saja ya Pak ya. Bisa lanjutkan. Ya. Dream of maggot ya, tadi di awal sudah disampaikan sedikit ya, tapi intinya teman-teman juga adik-adik semua sudah mengetahui. Jadi sangat banyak manfaat yang dapat dari maggot BSF ini ya. Satu pastinya untuk pengurai bahan organik saya tampilkan di awal, sampah ini sebagai fenomena ya, fenomena sebagai penghasil sampah terbesar di dunia ya. Jadi ini sangat ideal untuk mengurai bahan organik, terutama di perkotaan. Ya. Perkotaan ini kan sampah kadang untuk menampung atau dimanapun agak sulit ya. Dan itu bisa dilakukan ya, misalkan di tingkat RT atau RW, di TPS atau di TPA itu bisa coba mulai diurai dengan menggunakan maggot BSF ya. Menjadi pengurai organik atau pengoplosan. Kemudian pupanya atau larvanya dapat dijadikan pakan hewan ternak, ya, dalam hal ini bisa unggas, bisa ikan, atau mungkin kalau hewan peliharaan seperti iguana, burung berkicau yang lainnya itu sangat baik ya, karena mengandung protein yang sangat tinggi. Kemudian sumber kitin, ya kitin ini kita tahu sebagai untuk pencernih air, biofolin dan yang lain. Kemudian penghasil minyak, ya biodiesel ataupun gemuk. Gemuk itu seperti apa? Grease ya. Kalau kita misalkan yang suka otak-atik otomotif itu pasti tahu itu namanya gemuk ya sebagai pelumas. Kemudian penghasil fras atau pupuk ya, atau kasgot. Dan yang saya bilang tadi hebatnya pupuk ini pupuk yang anti mikrobia, anti bakteri. Kenapa? Karena di dalam tubuh maggot BSF ya, itu terdapat senyawa yang menghasilkan senyawa antibakteri.
tidak bisa lagi sehebat apa pencipta kita, tapi itu fenomena terjadi di alam. Jadi pupuk dari hasil biokonversi maggot ya itu sangat baik karena satu sebagai antibakteri dan tidak mencemari lingkungan karena dia bukan sintetik. Jadi minimal untuk save the planet itu sudah sangat baik ya. Telur BSF, larva kering, pupa, maggot kering itu bisa semua diberdayakan menjadi cuan ya, sehingga ekonomi bisa tumbuh dan ketahanan pangan pun juga menjadi lebih baik. Kenapa tahan pangan ada hubungan misalkan? Karena memang dengan adanya pakat dari larva atau pupa atau yang lain itu sebagai nutrisi terbaik untuk hewan ternak kita, ya, seperti unggas, ya. Kemudian tadi ikan dan yang lain. Boleh dilanjut? Nah, produk biokonversi maggot yang paling gampang tadi degradable sampah organik, ya. Kemudian larva kering, larva basah, pupanya, ya. Kemudian menjadi apa tadi biopestisida sebagai apa gemuk atau biodiesel, ya. Kemudian bisa menjadi makanan tepung ya, ikan, pelet, dan juga untuk pupuk ya. Jadi banyak banget yang dihasilkan dari produk akibat biokonversi dari maggot tersebut. Boleh lanjut? Nah, mimpi kita ya dengan kita jika memberdayakan maggot BSF dengan baik ya, pastinya Indonesia akan terbebas dari sampah ya, minimal mengurangi jumlah tumpukan sampah di lingkungan kita atau di TPA terakhir. Kemudian menuju ketahanan pangan ya dengan pakan menggunakan pakan produk konversi dari BSF tadi dari maggot, maka peternakan akan semakin baik ya, kemudian kebutuhan protein dan segala macam semakin baik untuk warga Indonesia. Salah satunya Indonesia jadi bebas stunting ya, semua tercukupi gizinya, ekonomi berbasis UKM akan menjadi tumbuh, dan Indonesia bersih dari pencemaran, Indonesia menjadi sehat, dan yang terakhir lingkungan kita ya, bumi kita lebih aman dari pencemaran bahan kimia, baik itu pupuk kimia ataupun yang lainnya. Boleh dilanjut? Nah, ini ilustrasi saya ambil dari beberapa media cuplikan ya. Jadi bisnis BSF ini cukup menggiurkan. Berdasarkan harga yang tersedia di toko online dapat dibuktikan bahwa 1 gram telur dijual dengan harga 10.000 sampai 35.000 tergantung jenis BSF-nya. Harga pre-pupa 35.000 sampai 40.000, harga pupa 20.000 sampai 40.000, sedangkan untuk maggot kering 25.000 sampai 70.000 ya. Pada akhir tahun 2018, Desa Sukawara di Kabupaten Cilongok, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah melakukan pengembangan BSF ini melalui pembentukan kampung budidaya BSF telah mampu mengembangkan sekolah dasar Desa Brilian sehingga sekitar 30 anak telah mendapat beasiswa. Selain itu hasil budidaya dari sebagian dapat digunakan untuk membayar iuran dinas sosial dan kerjaan di Badan Penyelenggaraan Dinas Sosial. Kemudian sebanyak 23 kakak telah melakukan pengembangan budidaya BSF untuk kelompok nantinya hanya menerima 50%, sedangkan 30% untuk alokasi kuliah bagi warga yang tidak mampu dan 20% lainnya untuk mitra pembudayaan. Untuk harga maggot yang hidup 7.000 per kilogram di tingkat pembudidaya. Sedangkan harga larva kering mencapai RT 10.000 sampai 15.000 per 100 gram. Dalam satu kandang dapat menghasilkan 50 gram per hari. Jadi jika kita harga telur yaitu 10.000, maka dapat menghasilkan EP 500.000 per hari. Sedangkan larva yang dihasilkan dapat mencapai 30 kilogram sekali panen dalam satu siklus hidupnya. Jadi lanjut, nah ini contoh-contoh pertanian rakyat ya. Peternakan rakyat, maaf. Next. Nah, ini skala besar ya di Bogor. Dia mengekspor 7 ton maggots ke Inggris ya, Biocycle. Mungkin kalau Bapak Ibu atau ada yang pernah kunjung ke sini, ini sudah skala internasional. Boleh lanjut. Ini contoh lagi di Banyumas juga tadi ya. Jadi punya Banyumas cukup menggalakkan ya untuk budidaya maggot ini ya. Kurang lebih 20 ton sampah yang masuk ke hanggar atau TPS 5% adalah sampah organik yang kemudian diberikan kepada maggot. Saat ini Banyumas telah memiliki 20 unit pengolahan sampah dan ditargetkan tahun 2023 Banyumas sudah zero waste. Hingga sampah 50% di Banyumas bisa degradable. Boleh lanjutkan? Nah, ini kandungan maggot BSF ya. Jadi menghasilkan protein yang tinggi. Di sini ada lisin 2,21%, lesin ya, isolation yang belakangnya in ya, seperti kalau saya lihat susu anak saya yang masih balita ini banyak sama amino esensial, dan ini didapat dari maggot ya. Saya baca ada beberapa artikel maggot itu bisa dimakan oleh kita. Kalau tidak salah rasanya seperti kacang merah atau menyerupai seperti daging ayam lembutnya. Tapi ya
kembali lagi bisa menampung selera kita tidak, karena jika terbayangkan ugat-ugatnya kita makan, nah itu kebayang di kita pastinya ya. Jadi protein sangat tinggi. Biasanya kalau adik-adik atau teman-teman ingin diet, ini bagus ya untuk dijadikan sebagai makanan alternatif untuk perbaikan gizi atau untuk program dietnya. Boleh dilanjut? Nah, finally, PSF efisien dalam pengolahan limbah organik, keterpaduan antara sektor peternakan dan perikanan yang saling terkait, ekonomi rakyat dapat tumbuh secara signifikan. Oke, boleh dilanjutkan lagi? Ya, karena ini sesinya berbicara tentang kewirausahaan ya, entrepreneurship, jadi saya sedikit menyinggung ya. Bisa jadi nanti adik-adik memang tertarik untuk terjun ke dunia wirausaha ya, berbasis entrepreneur, berbasis tentang hayati, ya, biologi atau yang lainnya, atau apapun ya, atau yang baru mulai terjun ya. Tapi saran saya berwirausaha itu tidak seperti melihat rumput tetangga yang lebih hijau ya, atau semudah membalikkan telapak tangan ya. Saya membangun usaha atau bisnis berbasis entrepreneur ini kurang lebih hampir sudah 13 tahun ya. 13 tahun menuju 14 tahun. Kalau ditanya nangis, wah saya udah lupa cerita nangisnya berapa kali. Tetapi tanya bahagia, saya juga udah lupa gitu. Jadi memang proses itu cukup panjang. Nah, ini akan saya message kepada adik-adik ya, atau teman-teman sekalian. Jika ingin berwirausaha, banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Boleh dilanjut? Saya pribadi dulu sebelum memulai usaha itu, saya berpikir saya harus mengenal dulu diri saya ini siapa gitu ya. Nah, di dunia personal development ya, itu dikenal dengan profil busbis manusia. Jadi manusia itu semua punya karakter baik positif maupun negatif ya. Dan ini dipetakan oleh salah satu pakar personal development di dunia ya. Jadi kita dibagi dalam 4 kuadran. Kuadran atas, kuadran bawah, kuadran samping kiri, dan kuadran samping kanan. Jelek tidak? Tidak. Semua punya nilai positif dan semua punya nilai yang berlebih. Ya. Contoh saya bahas di sini adalah tipe orang dynamo, ya, yang dipengaruhi oleh unsur kayu, ya, pada saat musim semi ya. Jadi tipe orang-orang yang ada di sini ada tipe yang inovatif, ya, yang intuitif, ya, yang selalu berpikir berdasarkan feeling. Maksudnya feeling saya ini bagus nih ikut ini. Feeling saya ini bagus di sini. Nah, itu feeling ya. Feelingnya tajam ya. Dan ini tipe orang yang mekanik. Tipe orang mekanik. Ini saya ambil saja gambar yang Mark Zuckerberg misalnya. Kemudian tipe yang kreator, yang orang yang selalu kreatif. Tipe yang star, tipe yang bintang. Nah, tipe ini tipe orang kalau mungkin kalau dunia kerja itu tipe orang yang tipe orang yang lebih ke teknikalnya, orang yang ngulik gitu, nggak bisa diem. Selalu ada inovasi yang selalu harus dibuat oleh dia. Dan kalau di saya ada namanya departemen teknikal gitu, yang selalu mencari sesuatu yang baru. Nah, ini tipe dynamo ya, selalu berputar, selalu bergerak aktif. Ya. Nah, kemudian kita bergeser ke kuadran yang kanan, ya, ada tipe blaze, ya, tipe yang selalu berkobar-kobar, selalu tipe yang bersemangat. Ya. Itu unsurnya dipengaruhi oleh api dan musim panas. Dan tipe-tipe ini ada tipe-tipe orang yang magnify atau extrovert, ya, selalu apa istilahnya? Nah, kalau bahasa Sundanya apa Pak rea-rea gitu. Ini loh saya gitu. Tipe saya bisa gitu. Nah, ini tipe-tipe orang kalau di dunia kerja saya bilang seorang sales marketing ini. Tipe orang yang selalu pede, tipe orang yang selalu yakin, tipe selalu berkobar-kobar semangatnya. Tipe-tipe seorang sales marketing di tipe kuadran kanan. Kemudian kita turun ke bawah ya. Ada tipe tempo atau yang dipengaruhi oleh bumi atau musim gugur. Nah, tipe-tipe di sini adalah tipe orang yang deal maker, tipe orang yang akumulator, yang selalu mengakumulasi, tipe trader, pedagang, dan selalu melakukan selalu dengan timing, perhitungan, maju enggak, rugi enggak. Mungkin kalau untuk di kantor ini cocoknya tipe-tipe orang back office ya, orang keuangan, ya, orang-orang accounting dan lain-lainnya. Kemudian kita bergeser ke kuadran sebelah kiri, itu ada tipe steel atau baja ya. Dipengaruhi oleh unsur besi dan musim dingin ya. Nah, tipenya mereka adalah tipe lot, tipe raja, penguasa, tipe mekanik juga, dan tipe akumulator. Jadi selalu banyak perbaruan atau banyak perubahan yang bisa dilakukan oleh mereka, dan mereka lebih tertutup tipenya. Nah, tipe ini jika di perusahaan biasanya ini mewakili seorang
direktur utama, ya level orang yang membuat kebijakan. Jadi di kuadran ini kita bisa melihat, mungkin tidak kita memiliki 2 dari 4 kuadran yang ada di layar ini. Bisa. Ya. Saya sendiri pribadi, saya merasa saya tipe steel. Karena saya harus memimpin banyak teman-temannya di kantor, di perusahaan. Kemudian saya juga tipe blaze. Saya seorang tipe sales marketing sejati. Background saya dari sales. Kemudian, tapi saya bukan seorang yang tempo. Gitu. Saya bukan tipe orang yang selalu perhitungan yang untung ruginya. Kalau saya lebih ke intuitif, lebih inovasi. Saya feeling saya tajam. Ini baik, ini baik. Ya. Jadi kalau saya pribadi, saya merasa punya 3 karakter di sini. Nah, nanti adik-adik bisa dilihat kira-kira masuk di mana saya. Seperti itu. Jadi semuanya baik, semuanya mendukung terhadap karir kita, baik itu dunia kerja maupun dunia wirausaha. Nah, tinggal kita memahami diri kita. Diri kita ini di mana masuknya kuadrannya. Tipe dynamo kah? Tipe steel, tipe tempo, atau tipe blaze. Mari lanjut. Nah, hasilnya, jika kita sudah mengenal, ada foto saya di paling kanan ya, sebagai pebisnis, nggak apa-apa, mending foto saya dipajang ya. Kemudian jadi akhirnya kita sebagai manusia, kita tidak bisa menyalahi kodrat ya. Takdir kita akan ditakdir sebagai seorang pengajar, misalkan seperti Pak Ruli, Bu Agung ya, sebagai pengajar. Ya udah, jalan nggak mengajar, jangan dipaksakan untuk menjadi tipe yang lain. Kemudian tipe pekerja profesional, misalkan pegawai bank, pramugari atau yang lainnya. Jadi seorang entertainer, tidak dipaksakan ya. Tipe entertainer suruh bangun pagi, tepat waktu datang jam 8 kantor belum tentu bisa ya. Tapi kalau pekerja profesional itu memang sudah jam kerjanya. Bagaimana dengan pebisnis? Pebisnis mungkin nggak tidur ya. Pagi jadi malam, malam jadi pagi. Gitu. Siang malam tetap harus bekerja demi tetap operasional dan kemajuan perusahaannya. Ya, jadi berpikir menjadi pebisnis indah jika yang melihatnya. Tapi kita nikmati kalau kita memang menyukainya. Intinya berbisnis kalau saya pribadi untuk kebaikan banyak orang supaya saya bisa bermanfaat untuk banyak orang juga gitu ya, karena dengan banyaknya melakukan usaha-usaha atau wirausaha maka akan buka peluang besar ya, peluang tenaga kerja yang akan menyerap tenaga kerja kita, otomatis ekonomi Indonesia akan menjadi tumbuh dan berkembang. Boleh lanjut. Nah, ini saya ada message sedikit aja buat adik-adik yang sudah lulus atau yang masih berkuliah ya. Jadi saat ini kita bangga dengan I am a millennial, I am a young millennial. Gitu. Tapi kadang saya juga melihat di kantor, kadang milenial itu tidak pada sesuai yang harapan dengan di dunia kerjanya. Gitu ya. Ini saya sari dari waktu itu saya dapat, boleh saya bilang mentor saya di bidang MSDM ya, Pak Yunus Trionggo. Dia mengajarkan jadi begini. 6 keterampilan apa sih yang diperlukan untuk kerja masa depan kita gitu ya? 1, yang pastinya adik-adik atau kita semua harus inovasi, harus kreatif ya. Tidak berpikir hanya rutinitas mengerjakan tugas yang dikasih oleh kantor atau rutinitas menjadi wirausaha, nggak bisa. Ya. Kita harus inovasi terus, harus kreativitas terus. Kemudian tipe kita harus bisa memecahkan masalah dan berpikir kritis, ya, analytical kritis. Itu paling penting karena jika kita tidak bisa memahami, tidak bisa memecahkan masalah, tidak memberikan solusinya, ya tidak akan ada perubahan di dalam lingkungan kerja ataupun di wirausaha kita. Kemudian kita selalu berpikir bertumbuh, ya, tidak berpikir hari ini saya sudah mendapatkan atau misalkan pekerjaan 100 lembar, besok lagi saya kerja 100 lembar. Tidak, terus berpikir tumbuh bagaimana saya menyelesaikan tugas dalam waktu dekat, bagaimana bisnis saya bisa berjalan dengan ideal di jangka waktu 3 tahun, bagaimana 5 tahun bisnis saya bisa ekspor, seperti itu ya. Terus berpikir tumbuh. Kemudian kita mampu menganalisa data. Ya. Biasanya kalau sudah berpikir kritis ini mampu menganalisa data dengan baik ya. Kemudian keterampilan interpersonal, nah ini paling penting nih. Adik-adik kadang suka lupa ya. Soft skill ini sangat penting. Paling penting soft skill dipakai pada saat minimal pada saat adik-adik bekerja formal. Contoh harus datang tepat waktu, disiplin, menyelesaikan tugas tepat waktu, apapun. Dan terakhir mungkin jika adik-adik sekarang sudah mulai banyak sering melihat kemampuan komunikasi itu bisa diwujudkan dengan cara berpresentasi yang baik, cara berkomunikasi yang baik, kemudian cara menyampaikan ide kita dengan baik. Ya. Terakhir, kita harus bersifat berjiwa pemimpin. Jadi, seorang berjiwa pemimpin itu tidak harus menjadi seorang wirausaha. Di dunia kerja, menjadi seorang manajer, menjadi seorang profesor, ya. Itu menjadi seorang pemimpin yang baik. Bagaimana pemimpin yang baik? Pemimpin tidak sama dengan bos. Ya. Leader beda dengan bos. Jika bos mungkin lebih banyak memerintahkan berdasarkan job desk-nya,
Tapi seorang leader itu lebih banyak memberikan contoh terbaik kepada timnya. Nah, mulai sekarang coba dibentuk jiwa kepemimpinan adik-adik, ya teman-teman semua, bagaimana memimpin yang baik. Boleh lanjut? Ini pengembangan saja, saya pikir bisa dilewatkan ya, pengembangan dari yang 6 keahlian di program masa depan. Boleh lanjutkan? Nah, nutup ya kayak gini. Ya. Jadi ini 8 kunci versi saya ya, 8 kunci sebagai entrepreneur. 1, bohong orang akan berhasil itu jika kita tidak punya kompetensi yang baik. Ya. Saya aktif di BNSP sebagai trainer atau sebagai metodologi pelatihan. Semua diwajibkan punya kompetensi. Kenapa? Karena kompetensi itu akan menunjang terhadap kemampuan kita. Kita sekolah, kita berkuliah tinggi untuk mendapatkan ilmu, bukan mendapatkan nilai ya. Kalau saya pengen mendapatkan ilmu, supaya ilmu kita bisa diterapkan di dunia kerja atau di dunia wirausaha kita. Ya. Jadi kalau bilang saya cuma modal nekat, kayaknya itu kurang pas ya dengarnya. Jadi memang harus punya keahlian, punya kompetensi. Orang pintar, segala macam itu paling penting untuk supaya biaya bisnisnya bisa jalan. Ya. Terus kemudian kita butuh modal atau kapital. Ya. Saya sebut 8 kunci, 8K. 8K untuk menjadi seorang entrepreneur yang berhasil. Semua usaha butuh modal. Walaupun hanya kecil, walaupun hanya sedikit, tetap punya modal. Jadi kalau misalkan ada dibilang modal dengkul, bisa jadi wirausaha atau apapun. Mungkin adik-adik nggak punya modal, tetapi adik-adik digandeng oleh investor untuk memberikan perusahaan. Tetap modal itu ya. Jadi tetap punya modal. Yang ketiga ini paling penting juga, ya, harus punya kenalan. Saya ingat banget bangun bisnis ini 2009, bisnis Hayati ya. Itu berawal dari permintaan rekan-rekan saya. Jadi saya tidak ada niat untuk menjadi seorang entrepreneur waktu itu. Saya berpikir ingin jadi pekerja profesional sampai level tertinggi, director atau yang lainnya. Tapi pencipta Tuhan Maha Esa berkata lain. Saya harus menjadi seorang wirausaha dan bertanggung jawab nih terhadap karyawan saya saat ini. Dan itu mulai dari relasi teman-teman saya sampai saat sekarang pun, termasuk saya dipanggil untuk bersama adik-adik di diskusi malam ini karena relasi ya, Pak Agung, teman-teman akhirnya mempercayakan kepada saya. Jadi relasi paling penting. Jadi bangun jejaring sebaik-baiknya ya. Mencari teman sangatlah sulit, mencari musuh sangatlah mudah. Jadi bangun jejaring kita sejak sekarang. Kemudian mentaliti kita, keteguhan kita. Jadi karena berbisnis itu jangan melihat enaknya saja, tapi coba lihat yang tidak enaknya, lihat pahitnya. Saya punya parameter bisa gitu. Contoh di industri BSF ya, atau industri Hayati. Jika saya melakukan gagal panen sekali, gagal panen 2 kali, 3 kali, jangan diteruskan, karena itu bukan bidang kita. Kenapa? Karena kalau dipaksakan kita akan gagal. Kalau orang bilang mungkin tangannya itu nggak cocok gitu, nggak cocok tangannya. Atau kita berjualan kuliner ya. Teman-teman saya banyak yang berbisnis kuliner. 6 bulan tidak menaik, ganti bisnis mereka. Kenapa? Mungkin memang tangannya nggak enak buat bikin masakan gitu ya. Itu sudah jadi parameter. Jadi ada kuat mentalnya di situ. Yakin nggak nih bisnis kita akan maju? Kalau yakin, bikin program terbaik. Jatuh biasa, rugi biasa, ditinggal teman biasa, ditinggal pacar apalagi udah biasa. Biasanya kalau lagi jatuh itu semua pergi dari kita. Tapi pada saat kita sukses datang semua ke kita. Jadi teman lagi, jadi pacar lagi, ngaku-ngaku mantan pacar seperti itu. Kemudian bisnis itu saya percaya itu masih faktor keturunan genetis ya, karena di dalam tubuh kita ada 38 kromosom yang menentukan kita akan jadi apa ya. Selain tadi secara agama kita punya takdir ya, tapi keturunan itu penting ya. Saya ingat banget ya. Kebetulan saya ini bukan dari keluarga wirausaha. Keluarga saya dari keluarga abdi negara lah boleh bilang ya, pekerja profesional. Tapi saya paksakan saya harus bisa. Setahun gagal, 2 tahun gagal, 3 tahun gagal itu sudah biasa buat saya ya. Kenapa? Karena ya saya bukan seorang dari keluarga wirausaha, jadi buat saya gagal terus itu biasa. Tapi saya berpikir itu, ya Allah, kenapa saya gagal terus? Saya salah apa gitu ya. Tapi saya yakin dengan bisnis di Hayati ini saya bisa. Dan akhirnya saya coba, alhamdulillah, Sosi Prima Caraka di bidang pest controlnya ya, saya sebutkan saja ya. Itu kita sudah menjadi market challenger di Jawa Barat ya. Sudah menjadi sudah pemain utama lah untuk bidang namanya atau yang lain. Itu ya, jadi keteguhan mental dan keturunan tadi. Jadi keturunan kita pengaruh ya. Orang tua kita wirausaha, mudah-mudahan kita akan jadi wirausaha. Kemudian komitmen ya. Jadi berbisnis itu harus punya komitmen.
Kalau nggak punya komitmen, berat ya. Komitmen dalam gimana? Contoh gini aja. Saya contohkan badan usaha CV ya, atau komanditer. CV itu kepanjangannya komanditer apa ya, saya lupa ya. Nah itu direkturnya atau pemilik usaha itu tidak wajib gajian. Tidak wajib gajian. Nah alhasil teman-teman yang menjadi badan usaha CV itu lupa itu keuntungan itu dipakai untuk gaji mereka. Padahal harusnya tetap komitmen dia wajib memakai itu keuntungan atau ini adalah gaji saya. Gitu ya. Saya pribadi masih digaji karena saya sebagai direktur utama di badan usahanya PT ya, Persatuan Terbatas. Jadi saya wajib gajian. Nah, biasa dengan komitmen-komitmen tersebut. Jadi supaya apa? Supaya tetap alur keuangan dan segala macam tetap baik di perusahaan kita. Kemudian yang ketujuh, jujuran ya. Honesty. Kita harus jujur, bisnis kita lagi jatuh, bisnis lagi tumbuh, ya. Bisnis kita lagi tidak untung 100%, bisnis kita lagi terpuruk, kejadian COVID kemarin, kita semua jujur, tidak ada yang lebih baik. Ada satu dua, tapi tidak seperti harapan pencapaian dari target awal. Ya. Termasuk saya ada imbas, walaupun tidak terpuruk, tidak sampai tiarap, tapi tetap tidak tercapai targetnya. Nah, kita harus jujur, jangan merasa, wah, bisnis saya bagus-bagus aja kok. Demi dilihat buat gengsi segala macam, padahal di dalamnya kita propos. Gitu. Kita harus jujur dengan apa yang terjadi di internal perusahaan kita. Jika perusahaan ini memiliki banyak saham atau beberapa orang di dalam situ, itu harus saling merasa bagian dari satu jadi bagian ya, saling jujur, saling membantu dan yang lain supaya tetap eksis atau tetap solid bisnisnya. Yang terakhir adalah kodrat ya, takdir. Seperti tadi di atas saya sebutkan. Sehebat apapun, kalau kita tidak cocok jadi wirausaha, jangan dipaksakan. Ya. Jadi kalau kita cocok sebagai pekerja profesional, lakukan terbaik. Ya. Kita cocok jadi seorang pengajar, baik itu guru ataupun dosen, lakukan. Ya. Semua ada punya efek kebaikan untuk kita semua. Seperti itu. Oke, lanjut next. Oh, sudah habis. Oke, itu saya dari saya. Saya kalau bicara entrepreneur jadi lupa sama slide. Saya Andrian Permana, entrepreneur dan public speaker. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator Pak Rudi Hadian. Hai Pak Andre dan Permana. Terima kasih paparannya sangat komprehensif, lengkap sekali ya dari sisi keilmuan entomologinya ya tentang megatnya PSF ya. Dan juga untuk motivasi entrepreneurnya ya dikaitkan dengan entomologi entrepreneur di sini juga sangat mencerahkan ya. Oleh karena itu saya mengundang adik-adik semua ya, untuk ya tentunya kan dengan pencerahan seperti ini terstimulus beberapa hal yang mungkin ingin diperjelas ya, atau ada beberapa yang penasaran dengan sesuatu, dipersilakan ya. Silakan untuk raise hand ataupun chatting ya. Nah, sebagai pemanasan pertanyaan ada dari chatting ini dari Ibu Agung ya. Jadi memang tadi juga sudah dibahas tentang permodalan ini. Jadi kita ingin tahu juga sebetulnya seberapa besar sih biaya atau modal yang harus kita siapkan untuk memulai budidaya maggot ini ya, Pak Andre. Baik, terima kasih Pak Ruli. Kalau kita menyambung tadi di awal ya, baik lagi kan kembali kita mau skalanya, besarnya mau berapa. Tapi kalau kita bisa berpikir skala mau bukan mencari untung dulu ya, bicara untuk kita berhasil tidak sih membudidayakan ini. Itu kalau saya hitung-hitung dari pembuatan kandang, ya, kemudian media-media dan segala macam gitu ya. Itu kurang lebih 10 juta Pak. Nggak nyampe lah ya, tergantung. Ya kadang bahan seperti kayu pun beda-beda ya. 10-20 juta itu cukup ideal. Nah, di situ nanti tadi saya sebutkan dalam satu kali panen itu bisa menghasilkan upahnya ya kurang lebih 30 kg tadi yang di awal saya sebutkan. Nah, tinggal dikalikan harga jualnya bisa di toko online itu beda-beda ya tergantung kualitasnya. Jadi tidak terlalu mahal. Mungkin kalau kita pakai laptop sekarang seharga 20 juta itu udah cukup bangga. Tapi
tambah bulan tambah tahun harga laptopnya udah nggak 20 juta lagi ya Pak Ruli ya. Ya, betul. Tapi kalau kita budaya Megat mungkin dengan nilai rupiah senilai 20-an juta itu insya Allah akan berkembang untuk menjadi lebih baik jika kita benar melakukan budidayanya. Seperti itu. Pak Andre, untuk 10 juta modal itu untuk skala seperti apa itu ya? Misalnya kita membutuhkan lahan berapa luas itu 10 juta. Iya, jadi kita misalkan mencoba tadi kayak di Banyumas itu ya, di Kecamatan Cilongok itu, mereka lahan memang tidak sewa karena itu kan budidaya sumber daya dari lingkungan sekitar ya. Mereka hanya membuat kandang, membuat media, beli bibit atau mereka menarik langsung BSF-nya dari luar. Seperti itu sampai proses terjadi panen rayanya seperti itu. Jadi kita memperhitungkan jika menggunakan lahan yang ada di tempat kita. Yang skalanya boleh dibilang masih skala industri ya Pak ya. Ya. Seperti itu. Yang mungkin yang untuk skala rumahan misalnya yang paling umum itu kita punya lahan carport misalnya 3 meter dikali 6 meter misalnya. Ya. Itu untuk skala modal berapa itu? Yang 8 juta itu harus lebih luas dari itu atau cukup di halaman rumah dengan di halaman rumah seluas itu? seperti tadi. Betul, seperti teras yang saya tampilkan tadi di monitor tadi. Ya, katakan carport atau teras rumah di belakang rumah. Itu untuk skala seperti itu, Pak. Dengan catatan memang itu lahan kita ya, bukan sewa lagi ya. Betul. Seperti itu. Ya, artinya kan mungkin adik-adik mahasiswa, siapapun menjadi tergerak ya memanfaatkan lahan-lahan yang ya tidak perlu harus menyewa dan segala macam, memanfaatkan lahan yang tersedia yang mungkin kan. Lalu juga pertanyaan lanjutannya nih dari Ibu Agung itu biasanya kendalanya apa saja nih dalam budidaya maggot itu yang paling sering, paling umum lah ditemui menurut pengalaman Pak Andre? Ya, sekarang nih kalau sekarang agak riskannya iklim ya Pak Agung ya. Karena bicara sekarang di Bandung ini masuknya udah musim hujan ya, tapi masih kemarau, saya juga nggak ngerti. Nah itu kan berpengaruh ya terhadap pertumbuhan maggot ya dari suhu ruangan dan segala macam, suhu biaka. Nah itu kemudian konsistensi kita yang selalu harus disiplin ya. Contoh tadi kelembapan harus stabil, tidak boleh kurang ya, yang harus meneteskan air atau menyemprot ya. Kemudian kita harus care juga terhadap musuh alaminya seperti semut itu. Nah faktor-faktor itu sebenarnya yang mungkin di luar kadang kita terlalu menganggap biasa seperti itu. Nah itu yang menjadi faktor yang kadang menjadi penting membuat panen kita jadi gagal gitu. Seperti itu Pak Ruli. Musuh alaminya itu semut ya Pak ya yang utama. Ada lagi selain semut mungkin? Sampai saat ini saya baru melihat yang suka datang tuh semut ya ke situ karena ada semut, ya. makanan limbah organik itu ya. Kalau tikus bagaimana Pak? Tikus tidak memakan lava tapi memakan sampah. Jadi kompetitor berarti ya, kompetitornya berarti ya. Kompetitor, ya. Jadi tikus saya jadi ingat penelitian saya nih. Saya penelitian tikus saat ini. Jadi kompetitor betul, bukan musuh. Apalagi kalau bicara sampahnya tadi kan saya bilang tadi limbah organiknya lebih limbah makanan seperti nasi gitu ya. Sisa potongan ikan, tempe, itu kan tikus got ya. 100 Nopegicus itu suka banget itu. Itu yang jadi kompetitor deh. Mereka lebih dahsyat itu makanya bagusnya digantung. Kalau tadi di gambar itu bagus digantung karena tikus kemungkinan kecil tidak mudah gitu. Sulit atau yang pakai stek. Ya, seperti itu. Ada lagi? Silakan adik-adik mahasiswa, jangan sampai didominasi oleh Bapak Ibu dosen ini ya. Silakan. Sambil menunggu ada pertanyaan juga dari Bu Nurhayati ini tentang ingin info area cakupan sampah organik ya, atau kapasitas sampah ya, luas lahan dan pekerjaan untuk pemula. Mungkin maksudnya gimana ya, cakupan sampah organik dan kapasitas yang ideal sampahnya mungkin. Ya mungkin yang idealnya itu seperti yang apa? Ideal ya.
Kalau jujur saya, ya saya dengan tim itu saya lebih tadi saya bilang yang paling disukai adalah kotoran ayam ya, unggas ya. Kotoran Jadi ayam. memang saya beli pupuk kandang ya, kotoran ayam itu yang jadi medianya. Gitu. Ya. Jadi untuk menjaga tadi itu serangan kompetitor tadi, tikus tadi. Seperti itu. Jadi kita pakai yang media-media seperti itu atau dedak, Pak Rudi. Iya. Jadi ini menarik Pak Andre ya. Kotoran ayam itu kan juga bisa jadi pupuk ya, Betul. pupuk kandang ya. Kandang. Nah, ternyata potensi kotoran ayam sebagai pupuk kandang itu dikonversi dulu ya, oleh maggot ini, ya, di mana nanti hasilnya juga akan jadi salah satunya pupuk juga ya. Pupuk jadi lagi. Pupuk, kemudian ada tambahannya tapi tidak hanya pupuk gitu. Jadi nilainya bertambah ya, tidak hanya sebagai pupuk. Dan secara kualitas itu ya, pupuk kan kotoran ayam dengan pupuk dari maggot ini lebih berkualitas mana Pak Andre? Kalau secara kualitas, kalau saya pribadi pupuk maggot, Pak. Satu, dia bebas maggot, bakteri. ya? Bebas bakteri. Nah, itu keunggulannya itu yang saya tahu itu juga anti mikroba, anti jamur ya itu ya. Iya. Nah, ini yang menjadi kelebihannya ya, lain. Dan tidak hanya pupuk, juga untuk pakan dan lain-lain. Jadi memang bisa berlipat-lipat ya. Iya. Kemudian tidak berbau juga, Pak Ruli. Jadi ini dia. Konversi dari ya jadi pupuknya itu jadi apa? Fase fras dan pupuk itu tidak berbau seperti kalau pupuk kandang ya kita tahu ya. Kan kalau Pak Ruli dari Jawa Barat di Pengalengan, di Ciwidey itu kalau lagi panen. Kalau di sini di lalat datang Dieng, gitu. Pak. Dieng. Dieng kan kentang toh, tanaman kentang di situ. Wah, baunya ya di pinggir jalan itu semua pakai lalat datang, lalat rumah muska. Lalat datang. Tapi saya penasaran ini kalau di budaya maggot pakai kotoran ayam ini, ya ada proses baunya dulu mungkin sebelum dikonversi ya. Betul. Tapi cepat juga nggak itu konversi baunya hilang itu? Cepat, Pak. Kan dia mulai dari larva itu kan dia hanya butuh waktu sekitar 14 hari sampai ke pupa ya. Sampai ke pupa, saya ke instar prepupa, mau ke instar 6 ke prepupa itu butuh 14 hari. Nah, proses bau hilang tuh hanya butuh 1 sampai 3 hari. Jadi 1-3 hari sudah langsung hilang ya. Ya, jadi nggak sampai seperti yang ya kita bayangkan ya baunya ya. Seperti itu. Seperti itu. Baik. Nah, untuk melatih pekerja pemulanya ini butuh berapa lama nih Pak Andre? Melatihnya? Biasa cukup ini juga kan? Ini kalau ini berdasarkan untuk magang di Pak Andre bisa berapa lama? Tapi ini bisa cepat. Ini pertanyaan Bu Nur Hayati juga inilah pekerja untuk pemula katanya. Ya. Jadi kalau cepat lambat ya itu balik lagi tinggal masing-masing keseriusan dan kompetensi adik-adik ya. Tapi biasanya kita untuk karena tidak susah ya Pak Ruli sebenarnya, seperti kayak kita kalau coba-coba ternak ayam ya seperti itulah. Jadi mungkin kalau emang serius sih ya hitungan minggu bisa harusnya. Karena tidak sulit, kalau skalanya skala home industry ya. Paham. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya ini dari Syahidah Asma ya, dari mahasiswa Prodi Bioteknologi ya, kata 2020 di sini bertanya mengenai tadi sebutnya bahwa salah satu produk dari budidaya maggot ini adalah cangkang pupa dan lalat mati. Apakah saat ini sudah ada pemanfaatan dari cangkang pupa dan lalat mati tersebut? Ya, menyimaknya dalam ya. Iya, cukup detail. Sampai ini, ada cangkang pupa. Iya, jadi tadi kan produk olahan ya. Jadi produk olahan dari maggot itu kan banyak tadi, baik yang maggot yang basah, maggot kering, jadi tepung ya. Nah, cangkang itu salah satunya juga dengan lalat yang mati itu dijadikan tepung. Tepung bisa untuk tepung ikan atau tepung yang lain. Jadi itu bisa jadi olahan ke situ. Ya.
Di situ. Terus lo pakai di mana? Jadi dari Putranto, di sini rupanya sudah punya informasi atau pengalaman juga mungkin berkomentar bahwa Masih kesulitan. untuk ke arah ke pasarnya ya, Ya. untuk melempar ke pasarnya itu dalam bentuk press ke pasar maggot press itu kesulitan katanya, masih kesulitan melempar ke pasar maggot yang press. Perlu dikombinasi dengan kolam lele atau nila dan ayam organik. Ini bagaimana? Memang marketnya, pasarnya ini ada nggak pengepulnya atau harus kita mana kira-kira pasar yang paling potensial sebetulnya, Pak Andre? Ya. Oke, terima kasih Mas Putranto ya. Ini maksudnya Mas Putranto ini sambil beternak. Jadi budidaya maggot ini untuk pakan lelenya atau memang karena susah menjualnya gitu? Itu susah menjual ya? Iya, tadinya mungkin pengen juga menjual langsung mungkin produk-produknya, tapi kesulitan sehingga tidak terserap pasar, lalu berpikirnya mungkin harus sambil beternak lele, nila, dan ayam organik supaya nanti kalau tidak terserap pasar juga bisa dimanfaatkan ya untuk ini beternaknya itu. Beternak ya. Ya, Iya. jadi dari sisi marketing lah ya ini ya. Ya, Oke. marketing. Gitu. Kalau dari sisi pemasaran pastinya itu tadi yang saya bilang di 8 kunci wirausaha tadi. Kita harus membangun jaring dulu, Mas, jaring yang cukup baik ya. Maksudnya dalam arti kan bidang pemasaran maggot ya. Jadi misalkan skala kita untuk kita jual untuk pakan ternak misalkan. Berarti kita harus mencari, kalau kita skala kecil pasti kita harus aktif dulu Pak Ruli. Mencari misalkan distributor untuk katakanlah seperti kayak distributor pakan ternak atau pet shop atau yang lainnya. Nah, itu yang coba kita lakukan ya, kita coba promosi, kita imbau ke ini, kita punya produk ini dan dari kualitas dan segala macamnya. Tapi biasanya kalau di daerah-daerah yang tempat budidaya tadi, yang seperti kayak di Banyumas ya, itu pengepulnya datang Pak Ruli. Di situ tahu ada sentra perkampungan budidaya maggot, mereka datang seperti itu. Tapi kalau memang kita mandiri, kita yang harus aktif menjualnya. Seperti itu. Di online yang sedang ramai. Banyak cara. Jadi di pet shop itu sudah umum dijual juga Pak Andre? Bukan pet shop yang ini ya, jadi pet shop apa sih? Pet shop apa namanya ya istilahnya? Pasar hewan ya. Seperti kalau di kita tuh ada pasar burung. Pasar burung. Pasar itu. Nah, itu seperti itu. Kan banyak tuh di beberapa titik tuh. Mereka lebih senang gitu. Kita tawarkan ke sana. Menurut intuisi atau feeling Pak Andre, maggot ini perlu apa? Kedepannya bagaimana? Karena tadi kan sempat disinggung kita bisnis ikut-ikutan karena dari dulu kan musim-musiman gitu. Apakah maggot ini juga akan bernasib sama dengan yang musiman itu atau berbeda gitu ya? Karena seingat saya dulu juga untuk ulat Hongkong gitu ya, sangat Hongkong, ya. Mungkin Pak Andre ingat ya, sangat masif gitu ya. Iya. Semua karena dengan potensi keuntungan yang tinggi gitu ya. Tetapi akhirnya oversupply dan kemudian ya loyo sendiri gitu ya, seperti tanaman hias atau yang lainnya gitu. Bagaimana menurut Pak Andre kalau untuk yang maggot ini? Kemarin menurut terakhir janda bolong ya. Iya betul. Kalau janda bolong atau yang itu kan apa? Gelombang cinta itu ya. Itu lebih ke hobi kalau saya bilang ya. Hobi ya. Kalau feeling saya sebenarnya gini, balik lagi kan juga kalau bicara untuk everlasting ya, keberlanjutan itu pasti akan harus ada campur tangan dari ini pemerintah ya, mungkin dinas pertanian atau yang lainnya. Nah di sini berarti kalau saya melihatnya dari sisi feeling saya, pertama maggot kan dipakai untuk dekomposer. Saat ini limbah udah kita tahu lah ya kayak apa gitu, sampah organik itu. Nah itu dekomposer pasti digunakan. Karena di negara maju seperti Cina, Rusia, gitu ya, Eropa, Amerika, itu sudah menjadi pilihan utama alternatif lagi untuk pengolahan limbah tuh baru ini.
Nah, berarti harusnya kalau ini diseriuskan oleh para pelaku wirausaha termasuk saya gitu ya, atau dapat dukungan dari berbagai pihak, ini menjadi bisnis yang menjanjikan. Makanya saya bilang tadi bisnis menjanjikan jangka panjang, bukan hanya sesaat tadi karena faktor suka atau hobi atau apapun gitu. Iya. Itu memang tantangannya memang kita sebagai saya praktisi, teman-teman di akademisi ya kita bisa bareng-bareng untuk mendorong ya. Betul. Sama sepertinya di bisnis yang satu yang saya geluti juga pest control, itu tidak bisa juga dengan peran serta hanya praktisi. Itu juga pasti ada dari akademisi atau pembuat kebijakan, itu sangat penting karena jika tidak yang terjadi kadang kita ini terlibas atau terlindas oleh pesaing di luar, baru investor di luar pastinya ya. Ini kita lihat loh di Indonesia udah banyak loh yang skala besar Megget. Ya seperti tadi yang di Bogor saya tampilkan. Termasuk yang Bogor yang sampai ekspor ke Inggris itu yang mungkin pemodalnya Inggris. Mungkin pembelinya soalnya. Jadi tadi Mas Prianto kalau gitu cari teman dulu di Inggris. Jangan sampai ya itu bisnis UKM atau bisnis kecil menengah kita itu tergerus. Ya itu kayaknya tadi boleh bilang hanya lebih ke karena faktor lebih ke lebih ke kartelisasi lah ya. Jadi pemodal besar yang bermain di sini, sedang yang kecil yang ikut. Jadi harga pasar ikut ya. Seperti itu. Bisnisnya sih insya Allah menjanjikan kalau buat saya sih. Ya, memang betul. Kalau saya lihat ada pembeda lah kalau dengan ulat Hongkong dan lain-lain, karena saya lihat kalau Megget ini lebih udah masuk ke ranah ekosistem services ya, jasa terhadap ekosistemnya itu sudah kuat sekali karena tadi biodegradasinya udah masuk ya, lalu bisa manfaat-manfaat ke pupuk juga, lalu ke pakan dan lain-lainnya. Jadi kalaupun tidak diniatkan secara khusus untuk bisnis ya sudah sangat positif lah untuk lingkungan dan negaranya. Jadi memang lebih tahan banting lah seharusnya ya dari manfaatnya. Lalu di sini pertanyaan lainnya tadi katanya sempat bersama dari siapa? Ada yang titip ke lewat studi ini. Potensi untuk tepung ini tadi katanya ya, potensi untuk tepung atau mil. Bagaimana aspek pengembangan pangannya untuk arah itu, untuk potensi tepung mil tadi? Apakah memang sudah cukup diterima pasar atau bagaimana mungkin pengembangan ini? Oke. Kalau yang saya pribadi memang kita belum sampai ke tepung Pak Ruli, lebih ke masih Megget basah, Megget kering ya. Dan produk pupuknya pun juga istilahnya juga skalanya juga masih belum hebat gitu ya. Jadi baru yang fase itu. Nah, untuk yang tepung jujur memang saya belum sampai ke sana. Jadi kalau prospek pengembangannya sendiri pun nanti kemungkinan pastinya pasarnya ada. Cuman biasanya kalau tepung itu kan lari kan nanti untuk itu ya. Untuk yang ke pakan ikan atau untuk percampuran pakan-pakan yang lainnya itu masih harus ada langkah lanjutan ya. Kita ada kerjasama dengan asosiasinya atau yang lain untuk bisa memasarkan seperti itu. Baik, selanjutnya dari Arya Putra ini sepertinya sudah praktisi juga ini bertanya tentang tips mengurangi bau ya untuk budidaya Megget ini. Lalu apakah mungkin kalau berbau ini apakah berpengaruh pada harga jualnya katanya, soalnya kebetulan beberapa waktu lalu Megget yang dihasilkan masih berbau kurang sedap katanya. Lalu juga apakah ada tips untuk mencoba tips triknya ya untuk yang tepung Megget ya, karena sudah mencoba versi sangrai dan microwave tapi belum maksimal. Monggo Pak Andre, untuk bau terlebih dahulu lah bagaimana ini? Apakah disangrai ini dipanggang kali ya? Di barbecue. Oke, jadi kalau bicara mengurangi bau dari budaya Megget kan balik lagi tadi sumber kalau kita bilang sumber pakannya ya. Nah, sumber pakannya kan tadi limbah organiknya apa nih yang kita pakai di sana. Tadi ini Mas Arya nggak sebutkan ya. Tapi yang seperti tadi kita bahas di awal, berapa lama baunya? Pasti namanya limbah ya, pasti bau. Cuman setahu saya limbah-limbah yang
fermentasi cukup tinggi seperti limbah rumah tangga itu restoran, ya, atau yang proteinnya cukup tinggi itu memang baunya lumayan dan efeknya memang ke maggot pun pasti efeknya apa istilahnya berkeringatnya bau juga gitu ya Pak Ruli ya. Itu ada efeknya ke situ. Jadi mungkin pakan yang utama dulu dibuatkan sebagai pakan dia apa dulu itu Mas? Itu pertama ya. Jadi untuk mengurangi baunya coba tadi yang beberapa saya infokan ya. Apakah menggunakan pupuk kandang atau dedak atau yang lainnya. Coba dipakai ke situ dan apakah mengurangi harga ya. Soalnya waktu dulu maggot biasa kan masih bau kurang sedap Pak. Dari pertanyaan apakah terakhir itu berpengaruh ke harga kalau misalnya? Apakah baunya itu bisa sampai ke produk maggotnya ini Pak Andre? Atau memang hanya dari pakan maggot waktu kita mengembangbiakan, rearing? Apakah ikut dari tertular maggot juga sendiri? baunya? Ya, ada bau Pak, tapi kalau buat saya sih ya itu kalau untuk buat di pakan ternak ya itu bau yang menarik ya. Karena pasti itu sebagai perangsang atlakan daya tarik justru ya. Daya tarik. Ya. Mungkin yang nggak tertarik itu jika kita suruh makan. Tadi saya juga belum berani itu makan itu. Belum tinggi. Jadi kalau saya pikir selama ini saya mendapat pengalaman sih harga bau maggot itu nggak terlalu berpengaruh signifikan itu. Karena memang kalau biasanya untuk pakan ternak ya, untuk pakan ternak itu ya memang agak berbau itu yang masih disukai, yang suka dicari. Ya, justru tidak masalah ya untuk pengaruh ke harga. Tadi untuk baunya yang bersumber dari macam ragam pakan bagi ring maggot medianya itu, apakah boleh misalnya ditambah dengan EM4 misalnya itu untuk mengurangi baunya itu? Pak Andre bagaimana? Jadi sebenarnya ada sistem kombinasi juga Pak, misalkan dengan istilahnya apa ya kalau saya ada catatannya sebenarnya dengan versi vermicomposting ya dengan cacing itu tadi. Itu bisa dikombinasikan karena kan sebenarnya maggotnya pun tidak sempurna juga untuk mengurai. Contoh misalkan maggot tidak bisa mengurai selulosa misalkan itu ya atau serat-serat tinggi. Jadi itu bisa dikombinasikan dengan cacing. Jadi tahap pertama didekomposer oleh maggot, nah tahap kedua oleh cacing. Ya seperti tadi Pak Rudi bilang. Nah, hasilnya bisa optimal itu. Tapi memang sampai saat ini belum banyak yang sampai ke sana karena dianggapnya terlalu panjang prosesnya. Ya. Gitu. Itu bisa dikombinasi. Ya. Iya, dikombinasi. Ya. Kalau untuk tepung tadi Pak, tepung maggot, bagaimana baiknya kalau untuk tepung maggot? Apakah disangrai, di microwave atau di mana biasanya untuk bisa dibikin tepung? Oh ya, ini dan pertanyaan terakhir, tepung maggot apakah ada tips and trick? Soalnya kemarin mencoba versi sangrai dan microwave belum maksimal ya. Durasi waktunya nggak disebutin berapa lama di sini. Kalau saran saya pakai durasi waktu yang optimal ya untuk melakukan pengeringannya. Melakukan pengeringannya di sangrai ataupun di oven gitu ya. Nah, itu berpengaruh pastinya. Jadi semakin kering biasanya semakin baik. Jika mau dijual maggot kering ya, atau tepungnya. Tapi kalau posisi yang tadi saya bilang jual maggot basah, itu sih saya pikir nggak terlalu masalah. Nanti bisa Mas Arya bisa carilah di Google, cari berapa waktu ideal sih untuk melakukan pengeringan yang optimal gitu dengan microwave atau dengan sangrai. Mas Arya ini mahasiswa ya Pak ya? Bukan ya? Kurang tahu nih. Belum ada. Nggak disebutkan angkatan gitu ya. Iya. Kalau pertanyaan selanjutnya ini dari mahasiswa nih, dari Aziz Owan, mahasiswa agribisnis angkatan 2020, menanyakan apakah ukuran wadah atau tempat pembesaran maggot itu akan mempengaruhi pertumbuhan maggot, ya, cepat lambatnya maggot. Ya. Jadi lebih ke ukuran wadahnya ini untuk tempat pembesaran. Ya? Pengaruh faktor abiotik berarti ya. Ya, pasti Mas. Jadi ukuran atau wadah atau kita bicara kandang misalnya semakin ideal maka pertumbuhannya semakin optimal. Jadi Mas Ajis ini apakah akan memberikan misalkan 1 kilogram lah, 1 kilogram telur yang akan menghasilkan menjadi 1000, nantinya akan menetas misalkan ya. Nah itu kan ada ukurannya, idealnya berapa sentimeter kali berapa sentimeter.
Kalau terlalu kecil, pastinya mereka akan lebih perkembangan tidak secepat jika ukuran ideal ya. Tetapi juga kalau terlalu besar, mereka malah banyak gerak gitu ya. Terlalu gerak malah banyak juga nanti energi terkonversi keluar dari tubuh mereka. Jadi versi ideal aja ya. Mas Ajis ini kalau ukuran yang ideal sih tadi yang seperti gambar yang saya tampilkan. Nah, wadah baskom plastik itu cukup ideal, dan tambahkan lagi baskom agak besar gitu. Supaya pergerakan mereka tidak terlalu aktif, bukan terlalu aktif, terlalu jauh berputar-putar di dalam badannya. Demikian pertanyaan-pertanyaan, sementara pertanyaannya sudah terjawab semua. Mungkin tambahan dari saya, bisa juga penasaran Pak Andre mengenai bibit ya, bibit maggot ini. Tadi kan dari budidaya kita berapa persen tadi, 20-30% ya bisa kemudian dijadikan dewasa untuk kemudian nanti diriring kembali ya. Ya. Karena biasanya dewasanya kan mati ya setelah bertelur atau apa. Jadi kita pisahkan untuk proses berikutnya. Nah, untuk bibit ini apakah ada kriteria khusus ya untuk bibit yang bagus, indukan yang bagus gitu, yang berkualitas? Sejauh ini apakah memang ada kriteria-kriterianya? Ya, baik Pak Ruli. Ya. Jadi kalau untuk bibit itu ya kita bicara hanya satu spesies ya. H. illusions itu. Jadi ada yang memang langsung menangkap dari alam. Kalau dari alam itu ya seperti mungkin yang masih di banyak pemukiman yang masih cukup cukup ideal lah lingkungannya. Atau yang beli gitu loh. Nah, beli pun juga kita memesannya ya Hermestia illusions ya. Sama speknya, tapi kualitas mereka baik tidak baik ya kan kita tidak tahu secara genetis, secara galurnya gitu ya. Jadi kalau kriteria khusus sejauh ini memang misalkan panjang badan segala macam itu belum jadi patokan, tapi intinya pada saat kita membeli telur atau mendapatkan dewasa, intinya mereka masih aktif. Kalau yang dewasa ya masih aktif untuk bergerak, beraktivitas ya. Kalau telur ya pastinya kita tempatkan di media yang layak supaya menetasnya juga baik seperti itu. Jadi sampai sejauh ini belum menjadi perhatian ya Pak Andre ya, misalnya bibit seperti itu. Nah, kalau misalnya kita selalu memakai stok dari hasil budidaya kita, ya kan, terus F1, kemudian F2, F3, apakah perlu juga disegarkan dengan dicampur dari populasi yang dari yang bukan budidaya yang sudah kita lakukan? Sejauh ini sih memang kalau kami masih pakai yang dari budidaya rearing internal ya Pak ya. Internal. Jadi cukup. harapannya kan kalau kita bicara makhluk hidup itu kan mereka lebih terbiasa dengan lingkungannya dia gitu. Terbiasa dengan lingkungan mereka hidup ya, habitatnya dan segala macamnya. Jadi kemungkinan untuk tumbuh kembangnya lebih ideal. Ini asumsi saya ya. Jadi sementara kita tidak mencampur atau membreeding gitu ya. Perkawinan silang ibaratnya. Karena secara dari spesies pun mereka sama gitu. Tidak ada kan misalkan tapi tidak ada penurunan ini daya jumlah telur atau seiring dengan bertambahnya generasi kemudian ada penurunan jumlah telur misalnya ataupun kebugaran segala macam, tidak ada ya sejauh ini Pak Andre? Sejauh ini belum Pak. Sejauh ini belum ya. Oke. Ya menarik juga itu. Artinya dia cukup ini ya, cukup ulet, cukup handal hanya dengan stok dari internal kita. Silahkan, apakah masih ada yang lain? Nah ini mungkin dalam hal motivasinya tadi ini belum ada yang bertanya ini ya. Tapi tertariknya ke bisnisnya ya. semua ini. Bisnis ya luar biasa ini. Memang saya tarik maggot untuk bisnis ini memang menjanjikan ya. Kalau di seputaran Semarang sendiri sudah cukup banyak Pak untuk budidaya maggot. Kabupaten Semarang atau Ungaran kalau saya ya sepintas sih saya tidak terlalu memfokuskan mencari, tetapi dari beberapa kegiatan
pengabdian masyarakat atau KKN mahasiswa itu juga sudah mulai ada yang ke arah topik-topik Megget ini, Pak. Jadi sudah sepertinya mulai ya. memang sudah mulai juga begitu ya di situ. Jadi saya rasa mahasiswa juga sudah mulai tertarik ini ke arah budidaya Megget dan sudah mulai menularkannya di berbagai kegiatan-kegiatan. Tapi ya tentu yang akan menariknya adalah standar yang penanganan budidaya Megget yang baik itu mungkin yang masih diperlukan. Ini kan masih banyak, versinya juga masih banyak ya Pak Andre ya di sini. Iya, karena belum masuk ke standar nasional kayak. Masih banyak Iya, versi. betul. Nanti kalau sudah masuk Tapi itu standar bagus SKKMI. Betul. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, sebagai bentuk apresiasi kami ya pada Pak Andre yang sudah bersedia menjadi narasumber untuk kegiatan sharing ya, pengalaman dan juga untuk memberi motivasi kepada adik-adik mahasiswa di Departemen Biologi Undip ini, dan saya rasa kami tidak bisa memberikan apa-apa, tetapi sebagai bentuk terima kasih kami secara simbolis mungkin kami ingin menyampaikan sertifikat penghargaan untuk Pak Andre ya atas kesediaannya berpartisipasi dalam acara rutin kami yang sudah acara seri yang ke-7 ya. Jadi kegiatan diskusi ilmiah online atau kita singkat sebagai DIO ya, kegiatan DIO seri 7 tentang peluang dan tantangan wirausaha berbasis entrepreneurship ya, prospek budidaya Megget 30 September 2002. Jadi demikian, dan saya rasa ini sudah ditandatangani oleh Pak Kadep kita, Prof. Sabto Purnomo Putro. Sekali lagi terima kasih Pak Andre atas kesediaan. Sami-sami Pak Ruli, sami-sami semua. Terima kasih banyak begitu ya. Demikian. Lalu untuk itu kami kembalikan ke MC ya. Jadi mungkin mewakili Departemen Biologi Undip ya. Ya seperti yang saya sudah tadi bilang bahwa kami memang sangat perlu sekali ya untuk mengadakan acara-acara seperti ini, terutama untuk pengayaan keilmuan dan pengalaman praktisi-praktisi ya di bidang biologi, dan untuk kali ini di bidang entomologi terapan ya, di mana Pak Andre sudah banyak pengalaman ya. Saya rasa untuk pest controlnya nanti juga masih bisa digali Pak Andre ya, banyak pengalaman banyak ini pest controlnya gitu ya. Jadi ini sangat menarik, dan saya rasa mahasiswa kami akan memerlukan banyak sharing ilmu seperti ini dari para praktisi seperti Pak Andre. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ya mewakili dari Departemen Biologi. Jadi wassalam, saya tutup mungkin sesi untuk narasumber ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Andre selaku pemateri dan Bapak Ruli selaku moderator. Acara diskusi ilmiah online seri 7 telah berlangsung dengan baik. Dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, acara diskusi ilmiah online seri 7 kita akhiri. Saya Syifa Zahara selaku pembawa acara, memohon pamit untuk undur diri. Terima kasih atas atensi dan partisipasi hadirin pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andre. Terima kasih.
Pak Andre, Sama-sama. nanti izinkan nanti saya mungkin nge-WA untuk siapa tahu